Itu berarti anu itu tulis anu tadi anu mengenal ABK eta. Baik, sebelum dimulai, Ibu dan Bapak silakan untuk menduduki tempat yang sudah disediakan. Nanti tempat yang kosongnya bisa diisi dulu. Kalau misalkan terlalu belakang, boleh nanti bisa bergeser ke sebelah kiri saya. Kita akan mulai untuk kegiatan kita di pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibu dan Bapak asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang sangat cerah dan sangat berbahagia ini, kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan kemampuan untuk sama-sama bisa hadir menuntaskan salah satu program di awal tahun pembelajaran ini, yaitu dalam program in-house training yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Lia Dinia Hakim, SPSI. Beliau meluangkan waktu untuk bisa membersamai kita di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih Ibu. Jazakumullahu khairan katsiran atas kehadirannya, yang sejatinya memang kegiatan ini menjadi kegiatan awal dalam pembukaan IHT tahun ini yang kita agendakan di hari Rabu kemarin. Namun qadarullah, saat itu di minggu kemarin jadwal Ibu cukup padat mengisi di beberapa tempat, yang akhirnya qadarullah juga bisa terselenggara, bisa berjumpa di hari ini, hari Senin, meski kemudian berbarengan dengan saum Tasu'a Asyura. Nah, mudah-mudahan tidak mengurangi nilai semangat Ibu dan Bapak semua, karena ini sudah hadir sejak pagi Bu, sarumanget ibu rumah gitu. Dan mudah-mudahan di samping itu nanti tema yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan kemampuan guru di dalam melakukan identifikasi anak berkebutuhan khusus. Jadi tantangan kita hari ini, kita dihadapkan pada persoalan menghadapi anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Maka tema ini dihadirkan mudah-mudahan menjadi salah satu solusi bagaimana nanti cara penanganan dan lain sebagainya, sehingga kemudian kita sebagai guru setelah nanti mempunyai bekal tentang kemampuan identifikasi ini, kita tidak canggung, tidak grogi, bahkan dengan orang tua bisa bersinergi di dalam rangka mencari solusi terhadap permasalahan nanti Ibu dan Bapak yang dihadapi di dalam pembelajaran sehari-hari. Maka Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kami undang kepada Ibu Lia untuk berkenan hadir di hadapan kita semua. Di depan, Ibu Lia ini sosok yang sudah tidak asing bagi kita semua, karena beliau sering juga mengisi di SDIT Istiqomah ini di dalam kegiatan parenting bersama orang tua. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, sinergitas kita ke depan SDIT Istiqomah bersama Ibu Lia di dalam hal untuk penanganan permasalahan-permasalahan yang berkaitan baik itu dengan anak dan orang tua. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran untuk kedepannya. Baik, untuk agenda berikutnya kami undang kepada Ibu untuk bisa menempati tempat yang sudah disediakan. Itu di gitu ya, Itu na badai di paling itu enggak. Nis, kalau di sini nggak bisa. Pak, Jadi ayah jadi beli badai di payun ya.
Jadi tiasa acang-acangan aya dua ieu. Oh, siap. Abdi teh ngamut teh sugan teh orang tua monggo. Oh, gitu. Gurunya. Dari guru mah khususan. Harus lebih. Anu mengenal ABK Hilacing. Ayam mengenal bibina backstop. Tadi ibu ayah. Sok keluar tuh. Nah, ini mengenal ABK. Sok. Oh itu ini sama. Pada raya itu tuh. Ayo mbak. Ini sok sama. Langsung wae. Baik, untuk itu mohon disiapkan Ibu dan Bapak hati dan pikirannya, jangan sampai melamun kemana-mana, semuanya fokus sambil ngabuburit dan siapkan catatannya. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan saya yakin pasti banyak dari tiap wali kelas itu punya problemnya tersendiri. Nah, nanti bisa dicatat terlebih dahulu untuk nanti kemudian bisa ditanyakan dan didiskusikan kepada Ibu. Untuk itu kepada Ibu kami persilahkan. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu guru sekalian, khususon kepala sekolah beserta staf, alhamdulillah bersyukur tiasa tepatnya punya kita dia memang takdirnya tapi 15. Alhamdulillah ya. Ibu ini tuh saya mah ya di mindset kemarin tuh dipikir teh dengan orang tua ya. Jadi nah kalau dengan guru-guru berarti kok abdi pada dimundalkeun ieu nya jadi rada seueur ya kok abdi dieukeun anak. Engke aya ieu materina panginten mung diina. Bu eta ibu guru pamit asa rada kapali dieu di pangkerna teu katingali ku abdi nya. Nanti tanya jawab. Ah kalau begini kan di belakang teuing tah. Jadi atanapi bapak kapali dieu kitu kumaha tong aya nu di pangker teuing da mung sakedik hayu urang ngobrol Bu ieu mah. Ngobrol tentang anak-anak kita ya. Bu Nisa biasa kapalih dia atau yang Iwan sebelah situ ini dia seeran ibu-ibunya upaya bapak-bapaknya seberapa ya Pak Ustad ya? Bapak-bapak nama mu hiji dua tilu opat 10-an mungkin 10-an ya. Pame abdi di Pajagalan mah kan seorang Ustad Dungkul. Bu Nisa majeng kapayun Bu Risma. Bu Rati. Nah, ayo nu di Pengkar di Parayun Bu. Sarbu di Bu Rati. Ibu Sahid Ibu Risma. Sarang Bu Nisa, terus Ibu Dewi pada paling dia. Mangga Bu paling Ibu. Ibu Sahid Ibu atas Faisan tidinya. Faisan atas. Siap. Baik ibu-ibu yang saya banggakan, Bapak Ibu guru tentu pernah mendengar apa sih yang disebut anak ABK, sanes anak buah kapalnya, anak berkebutuhan khusus. Nah, kenapa disebut khusus Bu? Kenaon cing Bu? Ya? Ya ini ya, apa ini ya? Jadi kalau saya berpikir begini ya. Ini kan risalah ya, risalah dari Allah bahwa kita sebagai pendidik, apalagi kalau kita wanita adalah madrasatul ula ya Bu ya, di keluarga kita juga. Bahwa anak yang dilahirkan Robi Habli Minas Solihin adalah hibah, anugerah. Tapi begitu lahir ya,
walaupun dikatakan bahwa kulu mauludin yuladu ala fitrah, nah fa abawahu, nah tentu di dalamnya itu ada potensi yang Allah berikan. Jadi dilahirkan itu kan suci bersih dalam keadaan cenderung hanif kan anak-anak itu ya, tapi juga membawa potensi-potensi yang ada dalam anak yang dilahirkan berbeda. Nah, kenapa muncul ada anak ABK? Nah, kenapa di sini disebut ABK, anak berkebutuhan khusus, karena anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik. Jadi ada handicap, yang sering dikatakan handicap, non-handicap ya. Nah, ada ini hambatan ya. Kemudian dikatakan kenapa berkebutuhan khusus, karena jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya, anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak yang pada umumnya. Maksudnya begini, nanti ada selain misalnya apa saja sih anak berkebutuhan khusus itu, ada yang nanti slow learner, ada autis, ADHD ya, etanya, tapi ada juga yang gift atau anak yang berbakat, keberbakatan yang IQ-nya itu 140, 150. Nah, kalau udah 180 ke atas, nah itu juga sama ABK. Jadi dikatakannya kenapa? Karena kalau tidak bisa memberikan membersamainya dalam mendidik itu bikin masalah juga ya, stres oke kanggo anu ngambimbing anu pinter pisan mah. Duh kan jadi aya teh IQ-nya 180 atau napi 140 nya atau sih superior ya. Itu guru biasa kewalahan ya. Nah, Asperger salah satunya juga anaknya kan pinter-pinter, itu dikejar guru menteri bisa nggak jawab sampai akhirnya harus si bu guru atau bapak guru sebentar ya, maaf bapak harus baca buku lagi. Nah, harus begitu baru dia diam bu. Kalau anak yang ini ya, itu juga sama masuk ABK ya. Next. Oke, nah ini ya. Apa anak yang mempunyai karakter ciri khas ya, nah terkait kondisi psikis dan tidak hanya fisiknya tapi psikisnya. Kalau fisik nanti contoh misalnya seperti Down syndrome ya, itu khas Mongolid ya, wajahnya sama. Kan banyak yang nggak paham. Nah, seperti dulu tuh di sekolah saya ada si ibu cenah eta miripnya Rai Raka. Jadi ada yang masuk di saya itunya anak TK yang cowok tuh namanya siapa ya, Hilal waktu itu ya. Yang perempuan ada, oh ibu eta miripnya Rai Raka, di mana-mana pasti miripnya. Nah, khas karena itu kelainan kromosom gitu ya. Nah, kalau di luar negeri itu udah bisa kedeteksi itu sekitar usia 2 bulan. Jadi ini anak Down syndrome atau enggak gitu. Tapi ini pengalaman ibu ya, sahabat saya waktu sekolah S2 di Australia hamil putra ketiga. Nah, dikatakan kata dokter di sana ini Down syndrome anaknya, mau dikeluarin atau tidak. Kalau di sana sudah legal ya. Nah, tapi sahabat saya biar apapun yang diberikan ada yang terbaik dari Allah. Nah, doa ya bu. Begitu 4 bulan ternyata itu terpecah terbagi 2, jangan anak kembar. Ayeuna tos sarjana 2 anak lulus pinter-pinter ya. Nah, itu kekuatan lain tetap ada ya bu ya, Allah lebih berkuasa ya. Next. Nah, naon wae nu disebut special need ya, saya mengatakan biasanya saya nyebutnya special need, makanya kelasnya juga kelas SNC, ada kelas khusus ya. Nah, ini kita ada kekuatan ini pasal 129, mereka punya hak yang sama ya, seperti anak yang non handicap. Nah, diantaranya ini bu, sering kan tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita. Nah, ini dulu pahami, bu guru harus paham betul. Naon sih nu disebut spesial need itu seueur tah. Di antawisna ieu nya punya tunanetra mah insyaallah-nya sok ameng ka jalan Pajajaran. Saya dulu waktu kuliah tuh suka membacakan membacakan kepada orang-orang yang tunanetra, jadi sering bantu dulu ya kalau lagi kuliah mah. Nah, tunarungu karena memang secara fisik ada masalah sejak kelahiran ya. Nah, tapi kemarin di saya nih murid bu di pesantren Pajagalan itu karena ibunya tunarungu, anaknya keempat-empatnya tunarungu bu. Nah, yang salah satu sekarang jadi asatid di Pajagalan, semua sarjana gitu ya. Jadi bagaimana penanganannya gitu kan, karena otak mah kalau cerdas ya cerdas, hanya dia punya kelemahan. Nah, itu secara fisik ini berarti handicapnya ya, tunanetra, tunarungu handicapnya secara fisik. Nah, sekarang tunawicara, tetiasa nyarios atau sekarang disebut speech delay ya, tapi itu ada ininya juga, beda-beda kasusnya.
Apakah terlambat bicara misalnya karena memang ada masalah di alat bicaranya atau kurang stimulasi. Nah, yang banyak sekarang kalau ini hari pertama nih di sekolahan saya tuh hari pertama masuk Dr. Narangis. Nah, di antaranya hampir 15 orang ya. Kalau nggak salah dari 70 lah, kurang lebih 70 murid, 15 speech delay. Ini terbiasa. Gitu aja Bu, dan cenderung emosional. Nah, dalam tumbuh kembang anak dari 0 sampai 2 tahun, 2 tahun teh tos lancar nyarios teh minimal 250 kosakata. Mamah, bapak, bubur, walaupun cadel bubur misalnya ya, nggak mau, tidak, ngantuk. Nah itu udah harus dietang Bu, ibu-ibu nih, ibu-ibu muda nih ya. Harus itu, tekannya dicadel-cadel, papa naik otoy, itu gitu kan, jangan motor, mobil gitu kan. Nah, tong begini cadel kan, walaupun si anak cadel, kita mah tetap artikulasi harus jelas. Nah, jadi yang tunawicara ini, speech delay ini kebanyakan kalau saat ini yang kami tangani itu bukan karena masalah di alat bicara, tapi kurang stimulasi dan korban gadget. Jadi dari 6 bulan, 3 bulan aja cucu saya aja sekarang yang kedua nih cucu udah mulai ngeh Bu, mun aya cicak lagu cicaknya ningali dina ieu misalkan wah resep nate. Nah, minatnya kan gen alpha kan begitu lahir itu digital native ya sekarang ini langsung. Nah, itu kalau anteng ibu nate cenah budak hayong anteng ibu na beberes. Nah, itu Bu nggak bisa ngomong anak. Jadi dia senyum gitu aja. Nah, ini kebanyakan itu juga. Makanya sekarang di tumbuh kembang rumah sakit seueur Bu lagi terapi bicara ya. Nah, tunadaksa juga itu disable ya, disability-nya masalah hubungan juga dengan fisik. Tunalaras perilaku. Nah, Ibu kantos di dia conduct disorder tuh Bu. Conduct disorder itu parah Bu, itu karena pola asuh. Contoh ya, saya tuh dulu nangani anak TK. Si Raja, pokoknya cucu pertama, anak pertama, saking ini sangat permisif. Tidak ada nilai-nilai norma-norma tuh naon da budak gitu ya, kena da budak lamun naon teh ya, sehingga dia itu kalau ada tukang dagang digulitikeun gitu ya, tukang gorengan naon kayak digentosan gitu entah ya, hati-hati ya. Nah, akhirnya sekolah kan kewalahan Bu, di sekolah kebanyakan ibu guru ibu boleh dong kumaha gitu kan, anak mata itu Bu banyak ini yang gini. Nah, akhirnya waktu itu si ibunya kerja, bapaknya kerja, si anak dititip di TK. TK-nya udah nggak sanggup, masukkan kursus-kursus juga kayak kumon gitu, mereka tidak sanggup. Wah Bu bikin kacau, pokoknya mah cenderung melanggar norma aturan itu kedaki dilanggar. Di mana aja. Nah, begitu konsul nih, dia datang ke rumah saya waktu itu si ibunya ya. Aduh, kasus apa ini. Aduh, perlu hati-hati cekal kita imannya. Cuman saya waktu itu kalah cepat dibanding anak itu. Begitu masuk ke ruang tamu, assalamualaikum, itu di ruang tamu Bu buka celana wear pipis, itu dia langgar. Di mana saya tidak ada aturan, kecil kan. Aduh, saudara teh udah aja di ruangan tuh, inget banget sampai sekarang nggak pernah lupa Bu. Mungkin ini kejadian 17 tahun yang lalu ya. Nah, si anak duduk di taman, saya yang hobi berkebun itu anggrek kan lama Bu, sebulan 2 bulan sampai dikasih obat nembe karembangan Bu. Dina intuisi tak, aduh sih tong didinya ya ibu budak bahaya pasti dipetikan. Begitu saya kasih itu terus dipetik sadayana apa kabayang teh dialung-alungkeun ya, ala pokoknya dialung-alungkeun. Nah Bu, kalau melihat anak seperti itu dari kecil nih, ini conduct disorder harus segera ya. Misalkan budak tenan biasa tak, nggak boleh begitu, nggak bisa. Jadi didikan mah kamu agama sanes dadakan. Nah, ini banyak Bu tunalaras ini yang sekarang mah geng motor, geng motor gayanya membunuh, sudah eta teh henteu ujug-ujug. Aya, bahkan di keluarga kita nih, di keluarga Persis ya, yang ibunya juga ahli pengajian, ayahnya si anak bungsunya TKI tunalaras, dikaabdikeun tos usia SMP Bu. Ngobrol dengan saya, kamu kenapa menir sepisan ke polisi gelut Bu cenah, saya mah senang cenah, terus ngadek jelema gitu teh senang we cenah Bu, bayangkeun Pak. Saya dia terus kamu sendiri itu bekas codet gitu nyebutnya kaki napuan tos caracat teh. Biasa cenah Bu. Astagfirullah. Sulit banget itu. Jadi dilanggar ada itu. Nah, itu biasanya karena dari pola asuh. Nah, kesulitan belajar, lambat belajar, ada slow learner itu ya, autis. Nah,
Ini adalah contoh-contoh. Seorang ya tanya kok abis tak di salat dan sadayana. Next lagi. Saya ditemani ini tim saya sama psikologi juga ya Bu ya, Ibu Ninis ini. Perlu ini. Kenapa perlu dikenali? Karena harus diidentifikasi karakteristiknya. Misalnya begitu masuk ayah budak nu teu daek cicing nanti asa benten ieu mah. Wah, acan terus unfinished. Kalau ada tugas ku gurunya tara selesai. Kalau kan ngeganggu batur. Kalau kanonnya mau dicarek teh aya we alasanana teh kadenya. Nah, ibu harus membuat identifikasi karakteristiknya apa saja. Nah, nanti sampai kita bisa tahu oh cara ngajarin anak yang begini beda ya. Nah, optimalkan intervensinya, kita harus punya penata laksanaan ya. Nanti untuk anak-anak tertentu dan bagaimana proses pembelajaran untuk anak seperti ini ya. Lakukan penyesuaian agar dapat memenuhi haknya. Next lagi. Nah, Ibu contoh. Pernah dengar ADHD? Ya, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Ada lagi ADD. ADD mah nggak hiperaktif Bu, cicingnya kayak guru nerangkan tuh dia melihat ke ibu guru ke bapak guru si ganunya Bu, ya gitu ya. Nah begitu ditanya oleh ibu barusan siapa tokohnya, malaweng Bu, tidak bisa jawab dia. Jadi hanya begini tapi ininya kemana gitu. Nah itu ADD Bu ya. Nah saya Bu pengalaman ini, anak saya yang ketiga di tes IQ-nya bagus tapi waktu kelas 1 SD ibu ini bari ngadongin ya Bu ya pengalaman. Ibu kalau anak ibu nilainya kecil nggak apa-apa tuh Bu, ya nggak apa-apa tuh. Oh gitu ya Bu. Kalau nilainya 0 atau 1 gitu marah ibu nggak? Ya nggak dimarahin anaknya. Enggak tuh, cek abdi teh kita bijak abdi teh. Terus gitu teh Bu pas subuh dikasihin bukunya ke abdi. 0 wungkul nilainya Bu. Hei katanya ibu kalau anaknya nilainya jelek ibu kan tidak marah atau abdi itu jadi nggak holongnya Bu. Aduh udah kurang serangan. Anak saya yang pertama dengan kedua kan juara tidak pernah ada yang nilainya 0. Begitu anak ketiga nah akhirnya terus dia kan udah pintar langsung ibu kan nggak akan marah kan kemarin kata ibu kalau anaknya nilainya jelek. Oh iya ya Farah siapa gurunya yang paling kamu sukai di sekolah ngobrol. Oh ada Pak Komar. Oh gitu ya, kita datang main ke rumahnya. Nah, saya pendekatannya begitu Bu. Saya main ke rumahnya dengan anak saya bawa tuh kelas 1 naik ke kelas 2 ya waktu itu pindahan anak saya tuh. Udah gitu gurunya siapa yang ini? Nah, guru SD itu zaman baheulaan teh geuning Bu, anu PRT lamun teh acat teh silakan ke depan disetrap. Itu zaman penjajahan. Ayeuna gitu. Nah, anak saya mahnya sebelum disuruh tuh dia udah ke depan. Ada cek guru nanti. Kamu kenapa ke atas? Kan kalau nggak selesai PR ibu guru suka nyuruh aku di depan disetrap jadi kesenyungkun ke guru tanya bingung tas si guru dikit kan sebenarnya tidak begitu gitu ya caranya itu bukan seperti itu. Nah akhirnya saya pendekatan ngobrol gitu-gitu ternyata anak saya kena ADD sampai saya ada guru khusus tuh dari Mutiara Bunda tuh kepala sekolahnya langsung Pak ayolah bantuan ya untuk abdi harus khusus Bu. Dari situ kelas 3 begitu kelas 4, 5, 6 ranking terus aja masuk aja ke negeri kayak ini alhamdulillah sekarang sudah sarjana psikologi jadi sudah di ini jadi kalau tertangani dari ini kan lebar Bu ADHD lamun pinter anaknya misalnya IQ 130 harusnya nilainya tinggi tapi tidak cicing ayah nantinya ciri khasnya ya. Nah nanti ada disleksia. Nah ini semua nih ya saya jelaskan dulu yang ADHD nih yang cirinya ADHD ya. Nah yang ADHD contoh ini gangguan konsentrasi. Ia seueur pisan. Nah ini ya. Jadi dia sulit nih memusatkan perhatian atau mempertahankan fokus kurang dari 5 menit. Kamu ngerjakan tugas. Nah cenderungnya tedek cicingnya gerak Bu. No pokoknya namanya ibu ayah itu murid misalnya pas lamun dikata kieu. Gitu. Ada sini nanti TK mah ketinggali pisan. Jadi ayah tedek cicing di kelas. Ada ya. Nah, jangan-jangan bisa juga karena harus kinestetik, tapi jangan-jangan juga ini. Nah, muntiasa mah gaduh Didi kan ada stopwatch, Bu. Kurang dari 5 menit enggak. Kalau kurang dari 5 menit, kemungkinan ini harus diterapi mentelebar. Jadi kayak orang tua nanti protes, Bu, katanya anak saya IQ-nya tinggi, kenapa nilainya jelek? Ya iyalah, dia bisa jelek. Kenapa? Karena tatkala ngerjain tugas, ngerjakan misalkan ulangan, Ibu. 10 soal tuh matematik dia bisa. Tapi begitu dia ngerjain yang ke-1 ada suara apa.
terus saya temennya nanti cepat yang udah keluar, atau di luar suara naon, atau bu guru dari duduk berdiri kaganggu bu, ke distrak terus, saya distrak terus ketemu teh akhirnya belum selesai atau ngerjainnya salah, dia ingin cepat keluar. Nah, akhirnya kan nilainya jelek ya, otomatis jadi nggak jadi nilai-nilainya jadi barutut gitu ya. Si guru kita kan hanya melihat, oh budak teh mah teu bisa jelek, hanya itu. Guru nggak melihat, mungkin nggak mengobservasi, oh si anak kenapa, karena harus terus diingatkan. Stop. Nah, saya dulu hampir 18 tahun juga Bu, di 18 sekolah mungkin. Jadi abdi wanita panggilan Bu, dipanggil-panggil gitu ya. Observasi ke kelas misalnya. Nah, saya observasi, kelihatan Bu, ketinggalan pisan. Oh, ini anak kena ada kurang dari 5 menit Bu. Terapi, harus sambil terapi. Bahkan sekolah, kalau Hikmah Teladan itu ada khusus ruang terapi dan ada guru PLB juga. Terapis, langsung terapi gitu ya. Karena nerima juga, karena itu sekolah inklusi. Nah, kalau bukan sekolah inklusi, ini yang jadi masalah. Guru nggak bisa nangani, kemudian sekolah juga belum memfasilitasi, ditampi. Nah, eta. Karena dari kecil, dari kelas 1 itu saringan kan, jadi atau murid anu baru di kelas 3 kelas 4 pindahan. Nah, itu juga harus ditampi ujuk-ujuk langsung, tinggal heula ya. Nah, ini ya sering kesulitan belajar di sekolah, sulit mendengar, mengikuti perintah. Nah, instruksi tehnya ibu guru teh acan selesai memberi instruksi, geus ngajawab. Atau pernah nggak ibu lagi nerangin di kelas supaya budak mau ngajawab gitu? Aya, nah itu salah satu contoh. Misalnya guru lagi, Indonesia ini indah sekali beragam. Oh iya Bu, itu saya juga tahu ini. Indonesia dari Aceh sampai ini. Iya Bu, saya pernah ayo gitu. Nah itu motong pembicaraan. Nah jangan-jangan tanpa sadar kita kalau ngobrol kan bu guru pak gurunya atau lagi diskusi atau lagi rapat soalnya motong-motong kade itu gejala ada-adanya siri etanya. Nah sulit bersosialisasi dengan teman karena dia nggak bisa ngikut aturan. Kalau saya menstimulasi anak ADHD kan tiap tahun ada pentas seni Bu. Ada pentasnya kan suka belajar nari, pentasnya nari ya. Menari itu banyak stimulasi sebenarnya. Taat aturan, mampu bekerja sama, mampu otak kiri kanan, otak kanan yang nyanyian nadanya kan otak kanan. Jadi dari tarian aja banyak hal sebenarnya yang kita stimulasi. Tanu ADHD mau karep serangan ya Bu. Kamu nawe gitu. Sini ke kiri, ke kanan. Nah itu dilatihnya begitu. Kalau yang TK ya. Nah kalau yang SD ada lagi ya, next lagi. Nah ini mah yang autis nih ya. Ada lagi ADHD heulanya bisa ibu mulak teh ini ADHD heula ieu heula. Nah jadi attention hyperactive disorder. Kita lihat dulu apakah dia merangkak atau tidak. Nah ini pengaruh juga ada. Entong bangga, putra abdi mah langsung berdiri, langsung lompat, Bu, entong ngarondang. Caranya, padahal itu merangkak itu penting, karena dia ini fokus. Ari abdi, kamu abdi mah Bu jadi parnonya begitu lahir cucu, dipantau Bu. Alah ina, fokusnya kira. Yang kedua kemarin cucu nanya, can ngarondang, padahal ini udah 7 bulan nih. Saya latih gitu kan, cina onggong-onggong. Nah ini merangkak, ciciling cingcat nate ngorondang. Nah kenapa? Karena dia ini kan semua tonus ototnya kayaknya Bu ke stimulasi merangkak itu kan itu gerakan nate ngorondang muncul orang Sunda mah. Nih dia melihat fokus naon. Dia melihat misalnya di situ itu ada bola. Nah itu belajar fokus. Dia dia datang dengan merangkak ke situ. Nanti udah dapat itu dia melihat lagi yang lain, fokus lagi anu henteu mah bertek-berteknya lompat. Nah itu tuh nggak tahu pokoknya. Kalau mau disertasi lah nanti Ibu silahkan selidiki. Itu rata-rata di SD terlihatnya. Di TK mungkin belum terlihat karena belum belajar formil. Begitu di SD. Nah itu ya. Nah ini disleksia, disgrafia, diskalkulia. Ada anak yang suka tiba ralik mun maca gini. B jeung D gitu ya. Atau bicara nanti terjelas ya. Atau ngirung bari kumaha ini ada masalah. Disleksia itu masalahnya di otak juga ya anak-anak disleksia ini. Kalau di Bandung ahlina Dokter Purboyo, pokoknya baru dah masalah disebut disleksia kabehan anak dokter eta ya. Nah itu ditangani terus ke dokter eta ya. Disgrafia ini nih tonus ototnya Bu
sehingga kalau nulis itu boro-boro mau dibalageun di kelas 1 SD teh ya, karena belum lentur. Makanya pentingnya tes kematangan masuk SD itu di situ ada nanti apakah motorik halusnya sudah fleksibel atau sudah matang atau belum. Karena di SD walau bagaimana tetap ada nulis. Nanti kalau anak yang cerdas dia ada masalah di disgrafianya, biasanya sok ngeles nanti aku mah ada laptop tinggal pencet-pencet, bambung teh nuliskan hoream. Nah di TK distimulasinya dengan mewarnai, meronce, main play-doh, kemudian ini Bu si gambarnya diwarnai tok keluar 3 garis eta. Nah kalau sudah tidak keluar rapi, insya Allah untuk belajar nulis bisa. Ulah ujuk-ujuk di alit 3 tahun harus belajar menulis, nggak boleh gitu. Akhirnya anak stres, mendingan memang harus bertahap ya. Nah itu. Nah diskalkulia itu bisa ngetang. Nah, ada hiji kalau ini pabaliut deui, nah itu harus betul-betul pakai zaman baheula mah Bu nganggo ieu nanti korek apinya. Tah ieu sabaraha pindahkan gitu. Hese we tah ini diskalkulia. Itu ada gangguan memang. Ini harus sambil terapi ya. Nah, sekarang yang paling berat nih sebenarnya memang ASD. Ya kalau di sini nggak ada mungkin apa ya? Autism Spectrum Disorder. Di kelas juga meren tadi tampil dan meren kumahakeun gitu ya. Nah tapi harus jadi ilmu ya karena mereka risalah dari Allah, mereka juga tidak ingin seperti itu ya. Siapa yang ingin seperti itu gitu kan? Tidak ada. Tatkala kita bertemu dengan yang seperti ini, nah tentu kita akan jadi paham soal autis. Nah ini apa sih? Ini gangguan pervasif yang cukup berat ya. Tapi juga yang autis ini berdasarkan pengalaman nih Abi ya Bu ya di bidang pendidikan dan di bidang tumbuh kembang anak. Autis juga ada yang yang grade-nya itu yang berat, ada yang menengah, ada yang ringan ya autis juga. Nah inti nama masalahnya dalam berkomunikasi lah. Numawi baru teh 2 tahun 3 tahun tos lancar nyarios tehnya dan 2 arah, tidak hanya harus ekspresif, tidak hanya paham saja ya, tidak hanya paham saja. Karena ada anak yang paham tapi dia tidak bisa ngomong. Nah, kalau yang udah ekspresif itu udah 2 arah aman ya. Mulainya dari sini karena masalahnya memang didinya. Masalah relationship dunia sendiri dia itu ya. Kemudian kemampuan sosial, nah ini defisit ya sangat-sangat kurang, terbatas perhatian terhadap hal tertentu. Nah masalahnya sebenarnya di otak Bu, itu teh autisme. Jantan cok anu kemulian cenah kita damang autisna disangkana penyakit TBC atau napi penyakit diare atau apa sanes penyakit. Ini kan gangguan perkembangan, tapi diminimalkan anak-anak autis itu di apa sih si gangguannya itu diminimalkan supaya dia bisa bina diri supaya dia paham instruksi dan melaksanakan instruksi eta kelebihan atau tanda bahwa terapi sukses itu adalah taat instruksi Bu. Nah abdi mah di TK mah meja nage khusus untuk ADHD untuk autis itu mejanya yang begini ya, ada enggaknya fotonya nih, jadi dikitukan karena tembok jadi budak tuh bisa keluar, jadi sebelum selesai nih ADHD gitu Bu. Jadi sebelum selesai, ayo, yang keluar, kayak ngamuk. Ayo selesaikan nangis, nggak apa-apa, terus aja. Selesai 5 menit, 7 menit, 10 menit, baru dia boleh keluar. Karena cenderung si otak nate nyuruh. Nah kayak ADHD tadi, kenapa sih ADHD? Masalahnya di sini Bu, di neurotransmitter. Jadi si anak sendiri bingung, kenapa banyak perintah dalam waktu yang sama. Jadi dibombardir. Masalah apa? Norepinefrin, dopamin, seueur eta teh didinya ada endorfin kan di urang teh itu Allah menciptakan memberikan mencek orang aya oli dina mobil mah aya oli tadi otak oge aya. Nah upami eta na leres error neurotransmitter numawi upami budak TK ya abdi nih khusus ya terapinya treatmentnya budak teh tos rada tenang begitu itu ngacok boy lah budak bu sini ibu ngasih coklat ya, kue coklat ya, cucu si ibu nanti ada asa dosa manehna. Ku abis sok tekengeng, batasi nanti ibu kalau udah tenang banget. Tuh udah cenah karunya, cenah kakaknya makan coklat, ya ibu harus lebih kasihan ini. Jadi kalau makan coklat bu gitu dek cicing agresif bu, gitu teh. Nah kalau ibu-ibu tak bapak-bapak mangga Bu, suami istri makan coklat, si bapak si ibu bagus itu mah untuk nanti ibadah suami istri, jadi moodnya tuh bagus. Lamun budak anu ADHD, waduh Bu,
aco deui gitu eta teh. Wah, gerakan teh bercet lompatna teh Bu. Eta teh kamu anak laki-lakinya sehat. Bercet lompat ka mana eta teh budak teh. Diudag teh ku guru, tah teh kenging diudag Bu. Carana teh mun aya nu budak ADHD nya lompatan si ibu teh ngudak. Oh, di otaknya teh lari jadi begitu tarik. Ibu jalan tapi jalan agak cepat langsung stop gitu. Terus ke autis sama ADHD mah nyarios nanti tekenging kieu misalkan, ayo dek, ayo ya kita mainnya, bukan begitu Bu. Itu mah kabarudak nu non handicap. Kalau ke anak autis atau ADHD mah stop, duduk, dan jika nyarekan pan, cenah naonnya di terapi itu juga dicarekan bukan nyarekan, karena harus tegas supaya masuk sinyal suara ke otaknya itu Bu. Stop tidak, pukul tidak pukul, stop. Nah bisa kayak gitu, duduk gitu kan, kayak gitu. Tekengin kayak, ayo kita duduk. Kalau anak-anak itu kan gitunya, ya duduk yuk gitu kan. Enggak, kalau autis sama lidah ngomong so. Ibu kalau mau praktek segera buka mana gitu, seueur Bu anak-anak autis. Kalau ibu sudah dengan bapaknya bisa menangani anak autis ADHD berarti sabar Bu. Karena nuta sabar mah diabdinya kalau luar, kok abdi gini ya, tidak diperpanjang kontraknya ya. Nah dari saya sendiri belajar lebih sabar Bu di usia lansia dari mereka. Pemaaf mereka itu, antara dendaman anak-anak ABK mah ya. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, oh ya, yang lain-lain mungkinnya Ibu saya mengenalkan umum aja ya. Kalau CP juga gangguan cerebral palsy itu di otak itu ada yang ke fisik bisa di leher atau di kaki ya. Tak abdi mah nu kieu sadayana teh araya Bu. Tiap tahun teh hanya saya nerima 15 anak. Kalau lebih nanti tahun depan, jadi kalau tahun depan abdi tos aya meureun sabaraha 7 anu bade daftar teh, tidak bisa tahun ini karena saya terbatas masalah ruangan ya salaras namanya, karena di kami ini ada non handicap lebih banyak. Kalau inklusi itu kan hanya berapa persen dari sekelas juga harus paling 2 atau 3 gitu ya. Nah lemah pendengaran ada ini memang dari itu ya. Nah yang MR nih, ini MR ya, mental retarded ya, sok MR teknis. Oke, ada nggak Bu murid Ibu? Ibu tahu nggak anak-anaknya di IQ berapa? Khususnya di kelas 4, 5, 6 karena dia mau masuk SMP ya. Kalau waktu kelas TK ke SD mah ada profil kan, dan itu berkembang terus. Jadi kalau tes kematangan dari TK ke SD itu hanya berlaku 2 bulan lah 3 bulan Bu. Jadi udah nggak berlaku lagi hasil tes itu. Harus progres. Nah nanti terlihat lagi di kelas 4, 5, 6 harusnya dicek lagi untuk persiapan anak masuk ke SMP ya. Nah MR ini berhubungan dengan intelektual ya Bu ya. Makanya nanti masuknya ke tunagrahita. Tunagrahita itu yang memang berhubungan dengan kecerdasan ya. Nah menampilkan ini kadang-kadang maladaptif ya, tidak sesuai dengan usianya. Contoh misalnya anak usia 10 tahun IQ-nya sangat di bawah, ternyata IQ kecerdasannya di usia 2-3 tahun. Itu ada ya. Bahkan mungkin tidak terlihat dari wajah. Kalau Down syndrome kan ketinggali wajah ya. Nah, kalau ini terlihatnya dari sikapnya nanti atau dalam belajar nanti nilai nantinya itu ya celimonnya teman tetilu opat gitu kan. Kan orang oke sebagai guru gimana ya, kasihan anaknya baik misalnya. Anak nanti bager gitu. Nah, hati-hati jangan sampai kena bully. Nu dibully teh kieu tah. Karena yang disebut kecerdasan itu nanti aspeknya itu adalah salah satunya kemampuan antisipasi. Orang-orang cerdas itu. Kayak gini anak misalnya. Ada orang ngoloknya, "Ayo sini deh, ini." Nah, kan kalau anak yang cerdas, siapa ya? Maaf ya, aku tidak kenal gitu kan. Enggak mau. Nah, ada budak anu ieu mau dibodoh, ayo ka kita eta nu powerna teh. Jadi dia tidak bisa berpikir antisipatif tah. Itu salah satu juga. Nah, ini fungsi contoh tingkah laku. Nah, ini ya. Ada gini contoh-contohnya. Itu kesukaan belajar yang di materi yang itu. Nanti dicariinnya Bu ya, materi yang satu lagi tadi. Ya Bu, MR ini banyak. Kenapa MR ini dari masalah prenatal, postnatal, prenatal ya. Dari sejak sebelum kelahiran, saat kelahiran atau sesudah lahir. Salah satu yang paling berpengaruh terhadap MR ini adalah masalah gizi ibu hamil.
Kabayangnya ibu namun kira gizi itu bu, itu tuh cikal bakal. Suka ada ibu-ibu yang hamil nggak mau makan, mau dimakan dengan ukur apa mangga sama garam gitu kan, bau ini. Nah harusnya ibu hamil itu sebelum hamil itu udah siap mental, terutama mental. Saya ingin punya anak ini Robi Habli Minas Solihin, soleh nata yang cerdas, pintar untuk umat. Nah berpikir begitu ya ibu-ibu, masih bau. Memang terjadi mual bu, karena ada sesuatu yang dalam tubuh kita. Hormon ibu hamil itu luar biasa. Saat kehamilan terjadi perubahan. Nah ditambah lagi masalah psikis. Ibu yang misalnya tidak siap, apalagi udah baru menikah, baru beradaptasi dengan suami, ternyata suami itu kayak gini. Nah di situ banyak stres. Ibu-ibu anu stres dan tidak bisa di manage stresnya. Padahal kan seharusnya hari hidup memang stres ya masalah. Tapi kan di Quran ada baca Quran, murotal ya. Jadi faktor itu ya, ibu psikis, gizi, psikologis. Nah kalau ibu marah-marah apalagi loss control itu kortisolnya yang banyak itu diserap oleh embrio. Kebayang nggak? Nah, itu cikal bakalan gangguan perkembangan. Ya, itu hati-hati ya untuk ibu-ibu hamil. Secara genetik mungkin ada berapa persen, tapi itu tadinya bahwa gizi, faktor psikologis dan tidak sakit. Yang sakit rubella atau TBC atau punya gula, diabetes juga hati-hati. Kemudian yang berpengaruh lagi faktor usia. Kalau terlalu muda, usia 11-12 tahun udah hamil, nah itu juga organ-organ reproduksi belum belum sesempurna, belum matang banget sebenarnya. Kalau terlalu 40 tahun tenang tak acan nikah gitu nyebutnya. Karena itu harusnya di usia maksimal itu ya 35 tahun hamil pertama itu, jangan sampai di usia 40 atau 45 tahun baru hamil. Ini bermasalah. Nah kalau ibu misalnya hamil, takdirnya hamil baru, tapi hamil pertama ini ya, kecuali misalkan hamil ke-7 ke-8 ya itu mah sudah ini ya. Ini hamil pertama di usia 40-45 tahun harus betul-betul oleh dokter, kemudian di manage betul Bu ya. Karena saya punya sahabat juga Bu umur 45, atau cenah ada orang malakuna paling akhir cenahnya, maneh mah tiba heula cenah nikah ka teman-temannya, dia paling akhir ya jodohnya ya di usia 45 tahun baru hamil. Aduh cenah liat kumaha ieu budak. Cenah teh budakna autis sisieunan ke teman-teman natenya. Ari cek abdi teh hayang budakna ieu da Allah nu nyiptakeun sok hatam we terus cek abdi teh. Pan bisa we nyari ka batur mah Pak Ustadznya. Urang teh ya sok hatam we terus cek abdi teh selama 9 bulan. Ari Sugante Bu, saran abdi teh hanya ieu nya bari heureuy jeung teman-teman. Ari teh didangukeun betul Bu. Dia betul-betul khatam Quran terus we. Begitu lahir alhamdulillah, bingungan lain teh. Bu, entah gangguan perkembangan, maklumnya psikologinya ada karena itu. Begitu budakna SD, SMP, itu ya hanya budak si Peter, sok cenah ngapalkeun hafid Quran cing bisa teh. Justru pula apal, ayeuna alhamdulillah di SMA 3. Sekarang di SMA 3 abdi mah geus incuan, dia mah baru SMA anaknya ya. Nah, jadi ada sesuatu hal apapun sebenarnya wa may yattaqillah yaj'alahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib leres. Tapi tetap kita harus juga ini ya ikhtiarnya. Nah jadi yang MR mah wayahna Bu, upami ibu nerangkeun sakumaha ieu na oge. Nah ini harusnya SLB kalau 65. Nah ini kan ada wajah-wajah lagi ini tinggal ini. Nah jadi yang 65 itu harusnya SLB. Nah ini Down syndrome ya Bu ya. Ya kalau Down syndrome mongol, petet gitu kan. Next lagi. Nah ini kalau Down syndrome masuk tunagrahita juga. Karena sok ibu ningali aya teh Down syndrome S1. Nah, jadi kami gaduh putra Down syndrome sora abdi mah sok di surga di dinya. Sok bimbing bersamai dengan penuh cinta. Itu yang IQ-nya di bawah banget, Miss. Sebentar Bu ya, saya cari lagi. Saya ingin melihat yang di materi mengenal ABK. Mangga Ibu pilih iPad Tarosan, Pak Ustadz mangga dari saya nyari ini. Mangga Ibu dan Bapak, barangkali ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Mana ada? Masih dicatat dulu. Paling tidak dari temuan-temuan yang ada di kelas
kelas ibu dan bapak sebelumnya. Nah, kira-kira itu masuk ke kategori yang mana mungkin? Karena lumayan ya, agak sulit untuk mengidentifikasinya. Nah, sok mangga ibu-ibu ya. Ada Jelas mah autis kayaknya, tapi ADHD mungkin tadi ada gejala-gejala. Ya, mangga. Ada pertanyaan boleh. Pak Jaki mangga. Berkaitan sama MR yang Ya. itu kan kaitan erat sama biasanya kompetensinya juga kurang Ya. Kalau anak cara menangannya seperti apa? Ini jadi terakhir ke silap gitu. Saya ngerti gancang pohon gitu. Nah, kan kalau di pembelajaran mungkin itu menjadi satu kelompok gitu. Ya. Pembelajaran itu jadi satu kelompok gitu kelihatannya. Ya. Sudah ada ininya, ke IQ-nya di berapa Pak? Bapak tahu nggak? Tes IQ-nya berapa? Oh nggak ada ya. Nah kita harus lihat dulu karena gini, harus objektif. Karena ada gini Pak, anak yang misalnya gangguan konsentrasi tidak bisa fokusnya tuh tidak lama, kemudian sering ke distract gitu ya. Nah itu ada masalah psikologis juga ada. Contoh misalnya anak yang tidak nyaman di rumah, anak yang tidak nyaman dengan instruksi yang diberikan ayah ibunya, karena ibu bapaknya osok sospol, terang sospol kan, sesorongan popolotot gitu kan. Jadi si anak nggak nyaman kayak ini. Nah itu juga bisa Bu. Nah makanya sangat bijak kalau kita tahu dulu ini anak di posisi mana nih IQ-nya. Kalau ternyata IQ-nya memang misalnya ini nih Pak ya, ini mah yang MR di bawah banget ya, misalnya 70 di SD, nah ini perlu dampingan. Makanya kalau sekolah inklusi itu ada yang disebut shadow teacher. Ya, shadow teacher itu jadi semacam guru bayangan lah, guru yang mendampingi anak itu. Nah kalau di Hikmah Teladan ada Bu shadow teacher, jadi ada anak MR beberapa orang itu ya. Kalau dia nggak bisa itu ya anak MR tuh kelas, saya ingat waktu itu kelas 6 si anak itu. Dia keluar, udah gitu dia makan ini aja, kukunya dimam. Jadi si kuku tuh dimakan Bu. Nah saya biasanya dulu dampingi anak itu, saya pegang, Safira sini, ini mana kukunya? Oh ini sakit. Safira ini ya didampingi Bu. Pas guru nerangin, jadi karunya oke guru langsung nerangin, ayah anak itu harus ada shadow teacher. Nah setelah itu kita dampingi, nah nilainya tentu beda nanti dengan standarnya berbeda. Kalau jelas karena memang MR, jadi ada datanya. Terus di KNAS juga begitu Bu, kayak Ibnu Taimiyah atau Hikmah Teladan ujian akhir itu untuk anak-anak MR misalnya memang ada khusus, kan nggak adil dong Bu. Orang yang IQ-nya normal dengan ini kan di bawah banget. Nah jadi itu perlu dulu dites ya Pak, apakah betul ya. Nah terus gini, instruksinya harus diulang. Wayahna kabudak itu mah. Misalnya kabatur ke yang lain mah, tolong buka halaman sekian, kerjakan ini udah anak tuh ya paham. Nah kalau yang seperti begini, sini Bapak bisa mendekat. Nah ini paham nggak? Sampai dia paham. Ya, karena di TK aja kalau yang MR gini Bu, badannya mah gede ya di TKB, umurnya udah 6 tahun. Ini warna apa? Pink Pak. Warna apa? Biru misalnya. Nah satu saat dia cuma senangnya lagi ke pink gitu ya. Ini pink. Semua warna pink. Pan memiti mah atoh guru teh gini bisa alhamdulillah. Begitu ditanya yang lain lagi pink deui leles deh si guru tehnya. Tah eta titik kecil ge geus katingali. Nah kalau itu jelas Pak. MR dites untuk usia TK jelas ya Pak, itu hanya 65. Jadi saya sendiri aja Pak di pesantren nih ya di Pajagalan ada anak dibully, budaknya pas ditinggal teh Bu cenah ini kena bully ini saha mana budak nanti jangkung, anaknya tinggi ganteng bersih lah pokok anaknya ya, karena si orang tuanya juga cukup memfasilitasi. Nah kenapa dibully gitu kan, ternyata eta saya ngerti gancang poho, jadi temen hari teh nyambung terus itu akhirnya begitu. Padahal kan di kita teh kahifad lisanaka diajarkan ya nggak boleh menghina, tapi ayo budak udah susah Bu itu mau alimin apa Bu cara abdi teh kumaha upami ku abdi tes heulanya pas geus kabayang kan ku saya juga ini pasti rendah, tapi kan kayak ngawang-wang harus objektif. Ternyata hanya 65, bayangkeun di Pajagalan
30 pelajaran lagi Ustaz, aduh anu hararese kan, wah belum farongin, macam-macam kan pelajaran sosial walaupun IPS. Nah akhirnya saya bilang gini, langsung saya ke Mudirul Am, seksi Mudirul Am, pantesan cenah anak ngajar cenah di depan, udah tepang hareupna, tapi cenah ditanya mah, teu bisa wae eta teh budak teh cenah di buruhan ieu wae cenah hadir wae cenah nilai teh gitu kan. Terus tidak boleh tidak naik kan sekarang ya. Kan kurikulum sekarang itu nah berarti guru harus benar-benar membimbingnya itu. Karena kasihan juga kan kalau anak-anak yang lain saya mau belajar gini nih untuk naik tuh ya. Kalau ini seperti tidak ada daya juang, bukan seperti itu, tapi sebenarnya ada juga kita beri yang beda dengan standar yang pada umumnya gitu Pak ya. Nah, jadi untuk yang MR diulang, kemudian jadi orang lain mah sajam 2 jam teh apa dia mah perlu 30 menit tapi sering terasa gitu ya. Mudah-mudahan masih bisa Pak sampai 18 tahun. Kalau di SD ini ibu ini Bapak ya bisa membimbing kan masih bisa naik ini IQ di usia SD ini ya. Tapi kalau udah mau SMA keluar nah atau sudah relatif menetap. Atau Bapak Ibu guru di tes IQ misalnya waktu itu hanya 100 atau 115 ya. Oh saya kemarin yang 140 makan keju, makan naon ya mau aku naik ya. Akal kagendut we nu ayanya. Ya jadi nah tapi yang penting lagi kan kita tidak hanya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, spiritual, sekarang adversity question itu yang lebih penting lagi. Nah, tapi kalau di akademis nah itu Bapak harus ada penata laksanaan khusus untuk anak yang ini ya. Ya gitu, mangga silakan yang lain. Masih ada kaitan saran jantan kami nyanu atas menuju kampung menuju SMA kan belajar tentang pembagian IQ dengan stabil, imbisil, imbisil. Idiot dan imbisil sebetulnya. Dari secara fisik bedana sarang Down syndrome kan tadi jelas. Karena Down syndrome itu termasuk yang dari kategori itu. Tapi secara fisik MR itu memang normal gitu. Atau yang imbisil juga sama gitu normal. Ya, kalau secara fisik jangankan itu Pak autis karasep sebenarnya pamaget karena 5:1 di teori oke. Jadi anak autis itu kebanyakan pria. Ya. Nah, kade Bu bisa garadu ya. Cara ibu bantu insya Allah autis ya. Gitu. Karena sulit ya. Kami juga berpikir gini ya, kemarin tuh anak-anak autis yang sudah remaja kan, yang udah remaja. Abdi kemarin baru mungkin 3 minggu yang lalu Pak, saya memberikan parenting khusus untuk orang tua dan guru yang punya anak-anak autis, ya Down syndrome. Nah, kalau remajanya itu yang sama Pak, hormon mah ya. Nah, jadi tidak terlihat wajah makasep, gelis ya. Nah, kalau yang autisnya perempuan sok parah. Nah, di AB aya hiji karena dari 3 tahun 4 tahun itu anak putra dokter ya, orang tuanya dokter, satu-satunya anak autisnya yang ini yang slow learner juga di bawah gitu ya Pak ya. Dugi ka ayeuna teh dia enggak, si ibuna tuh udah percaya banget enggak mau ke sekolah lain. Padahal harus sudah SD. Bu titip we di sini tolong gitu kan, ya udahlah. Akhirnya ya Pak, ayeuna baru udah menstruasi. Nah, eta teh dididik teh wah ti alit ini softtek gitu ya, pembalut itu hese karena kalau enggak alim gitu kapan-kapan dewe. Nah, itu beratnya ya. Nah, jadi kalau menurut saya itu Bapak nanti enggak bisa ngelihat kita budak teh iya atau MR atau bukan enggak ya. Nah, kecuali kalau yang benar-benar imbisil di bawah Pak 30 IQ-nya, tinggi badannya aclang-aclangan juga budak TK. Saya tetangga di Jalan Dakota dulu. Tinggi gelis Bu budak tapi wajah mah cuma dari perilaku nanti kelihatannya. Tukang balon, ajret-ajretan hayang balon pan asa teu pantes. Tapi ini seksi badan tak bahaya Pak anu kitu teh kada didampingi wayahna. Khawatirnya orang di sekitarnya ya anu jahat mah nya da seksi gitu biasa ya Pak badan mah gitu ya. Tapi terlihat nanti dari perilakunya yang kelihatan. Cara dia bicara, eta ajeng-ajengan gitu. Nah itu di bawah banget yang imbisil banget Pak. Itu mah dihandap ini. Nah ini nih lihatin tadi yang 30. Nah, tapi kalau yang di bawah itu mah enggak. Dan ini ya satu hal, anak-anak yang berkebutuhan khusus mesti kita cintai apa ya?
Karena dulu kata Pak Ustadz, apakah memang ada ininya ya, dalil mungkin ya, mereka itu jarang sampai usianya ini Bu. Biasanya 20 tahun juga sudah ini. Ibu ingat tahu nggak Farhan itu yang artis sekarang mau politikus. Farhan kan itu orang Sukaleueun ya, dari ayeuna mana Nasdem ya Farhan. Saya dulu di Pajagalan sareng abdi sempat saya gitu ya. Dia anaknya itu autis spektrum yang parah Bu. Rizky itu sampai sempat jadi ketua autis di Indonesia. Jadi abis pernah di Jakarta kepungkur 20 tahun yang lalu mungkin ya. Atau saya sering itu karena kalau hari autis itu 1 April hari autis Bu sedunia. Nah akhirnya terus saya putrana oge. Jadi ini yang tadi saya ceritakan yang Safira ini teh terus di Parayun Bu. Jadi memang dari segi itu tuh nah walau alam itu ya. Nah abdi acan mendakan dalil eta apa anu ya nah berhubungan atau bagaimana ya karena jarang yang sampai usia 50 60. Nah iya IQ ini nih Pak ya. Ditinggalin, nah paling rendah kan kalau udah proformal atau ketemu alami biasa nama Pak Ari Profaun mah ini mah ya 3 orobe eta mah ya. Nah yang 30-50 ini sok ayakan nih diurang ayak lah ya gitu. Tapi kalau orang tuanya betul-betul paham bahwa ini adalah risalah dari Allah dibimbing Pak. Karena untuk bina diri itu nama eta weh. Jadi bina diri itu dia mandi, dia bisa pakai baju, makan, nah itu aja udah luar biasa dan tidak membuka di mana aja itu dididik kayaknya. Nah yang parah lagi adalah kalau saya nangani anak autis nih kebanyakan nih ada kan sekolah SMP yang inklusi itu akhirnya saya suka ngasih psikotes juga untuk khusus yang begitu ingin tahu kemana naik itu sabaraha gitu tanya. Tapi ya itu tadi kalau yang slow learner tidak bisa kalau yang slow learner itu sampai misalnya saya tesin ya gini kata-katanya Pak saya seandainya jari kamu teriris budak TK biasa ngawal tuh Bu bisa kan anak 4 tahun 5 tahun kalau saya ini dites kalau jari kamu teriris berdarah apa yang kamu lakukan itu kan untuk tes kecerdasan pakai tencoplas lah gitu kan anak-anak itu otomatis ini usianya udah 18 tahun. Saya katakan kalau jari kamu teriris apa yang kamu lakukan kacau kita mah kaluhur naik karena meja kita panggil ambulan ayo kuliah ambil ambulannya orang kayak cicing itu nah itu Pak bedanya tuh jadi kelihatan banget tapi kalau yang autisnya misalnya di slow learner banget masih bisa gitu ada lagi yang lebih parah lagi si Ijal ingat saya sampai sekarang itu anak itu ya mudah-mudahan masih ada nih Bu ya karena ini udah lama kalian. Saya ke sekolahnya, saya bimbing di sekolahnya, terus saya tes, itu kan di ruangan tertentu tuh tertutup. Dia teh, aduh iya ada bau naon. Oh kamu kentut ya? Iya, aku kentut. Kenapa boleh ya? Bau ya? Gak bisa dibukanya? Nggak boleh dibuka. Ibu dia harus nyesep kitut manehna. Kabayang teh abdi teh geus mulak geus ya Allah. Tatidinya eta saya belajar sabar ke Allah ya Allah tatidinya Bu. Iya, saya bilang udah ayo lanjut saya bilang tes deui. IQ-nya di bawah. 45 ingat itu ya. Nah, tapi dia karena sering dilatih surat An-Naba apal Pak. Apa? Jadi anu IQ-nya misalnya dia tapi ku sering eta teh nya abdi mah saur sepuh kapungkur Cikarancak ninggang batu lawan-lawan jadi logam tapi dia nggak paham anu dibaca nah, tapi apa surat eta teh. Nah saya satu nih anak autis yang ditangani SMP jangkung pisan dia sering ke masjid seneng ke masjid sholatnya kan bagus tuh ya alhamdulillah ke masjidnya bagus. Nah udah gitu suatu saat ada yang nempeleng ditampilin cina di masjid jadi nggak mau ke masjid lagi si ibu nanti nyari HP segala macam gitu dia nggak cerita tuh si anak tuh akhirnya ngobrol dengan saya Jal kenapa kamu ada yang nempelin iya habis aki-aki mau disubuhkan sesana aki-aki tos sholat subuh teh jikir jajar teh aki-aki teh jikir ada si Ijalnya benernya ke sholatnya mereka yang ayo ngajak iya tapi harus diteke hiji ewa ditekan coba aki-aki eta kabeh aduhnya ya nomrampiling harus cekapnya hari kamu nggak boleh ya Bu ya tidak stop tidak pukul tidak kudu kitu Bu waktu sana ka ibuna ibu tuh nyeri hati sana bukan benci si orang-orang situ kan nggak paham anak ini autis kasep Pak biasa itu juga iya beda kalau Down syndrome orang pasti ngerti oh itu Down syndrome kalau ini enggak
Nah akhirnya gitu ditincak, kalau dia nginjek apa aja termasuk bangsa hayam karcil diinjek parah ya tidak boleh tak budak autis karunya guru anu iya ya di sok tarusan di matladan aya guru anu resep ieu non aya nanti geuning hayam aralit ditincak we panggil deui atuh ku abdi teh yang diinjak lantai, yang diinjak karpet, yang diinjak tanah. Nah, akhirnya apa yang dia lakukannya setelah jeung abdi di terapi? Gitu Bu, bari papa teh. Kata Bulia yang diinjak tanah, kata Bulia yang diinjak saha cenah Bulia teh batur teh kan. Tah pokona mah kadang-kadang ya Allah saya bilang nya sok hiburan ongkoh Bu abdi teh enggak boleh ya ayam tidak boleh, yang hidup-hidup tidak boleh. Nah itu teh Bu, karena di bawah gitu. Tapi kalau yang pintar mah bikin lukisan, jadi nyanyi gitu. Nah jadi gitu ya Pak ya. Jadi nggak terlihat dari wajah, terlihatnya nanti dari sikap, perilaku, kemudian nanti pas ngobrol lagi rasok kebaca. Kalau Asperger beda lagi, Asperger mah autisnya yang pinter. Itu mah IQ-nya lumayan. Cuman gitu formal we lempang. Bapak sudah ada, Bapak saya sekarang akan sekolah, Ibu guru bagaimana? Kita juga gitu kalau baru gitu ya Asperger. Itu kan dokter Asperger si ininya tuh ya. Ya dulu pinter. Nah itu yang high function gitu. Oke, yang lain mungkin silakan. Nah, Pak Bu Rizky. Ya. Ibu ingin bertanya kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus itu apakah bisa diberikan label misalnya anak ADHD itu di bawah usia 12 tahun Bu? Karena saya pernah bahwa anak-anak yang kita pantau itu memang beda lalu dibawa ke psikolog, tapi dari psikolog itu tidak melabeli anak tersebut dengan misalnya ADHD ya. Padahal kita udah lihat gejalanya seperti itu. Katanya memang tidak boleh dilabeli di bawah usia 12 tahun. Kalau tidak bisa dilabeli di bawah 12 tahun, lalu mungkin terapi khususnya gimana? Ini usia berapa? Udah 12 tahun, berarti udah pubertas. Di bawah katanya nggak bisa diberi. Oh, nggak bisa label ADHD atau apa? Alasannya? Karena Belum 12 tahun. ya, Belum. satu, jadi masih ada kemungkinan dia untuk berubah gitu. Oh, ya. Ya, gini Bu, betul ya. Kita melabel apapun, mau yang autis, itu autis, enggak, jangan. Tapi mendiagnosis itu kan kode etik itu, Bu. Jadi kita ngelabel itu jangan, betul, jangankan untuk yang begitu, yang non handicap aja, si budak bawang, itu si budak apa gitu memberi labeling itu sebaiknya tidak untuk semua anak. Ya, kita tidak memberikan label-label apa. Nah, tapi tatkala kita mendiagnosis tentu ada. Psikolog itu juga pasti dia tahu ini ada nih anak cenderung ke sini. Tapi mudah-mudahan misalnya dengan responsibility dilatih tanggung jawab, anak sudah bisa lebih bina dirinya udah bagus, kemudian konsentrasinya juga bisa lebih jadi 7 menit atau jadi 10 menit, betul itu ya. Tapi beda lagi kalau misalnya anak pubertas yang jadi tudai cicing nah itu mah beda unsur, bukan ADHD tapi memang ada gejala-gejala hormon Bu ya. Anak beda lagi itu judulnya. Nah ini kan yang Ibu tanyakan tidak boleh dilabeli, betul ya. Dari segi itunya, tapi mendiagnosis mah tetap ada Bu. Anak kecenderungan kemana? Kalau Down syndrome kita mungkin tidak itu budak nah tidak, tapi kita tahu bahwa itu adalah Down syndrome. Jadi label itu diagnosis mah tetap ada. Hanya label di luar, misalnya itu budak ADHD, budak itu belum tentu. Jangan-jangan tidak mau diamnya karena curiosity-nya yang sangat tinggi, rasa ingin tahunya yang sangat tinggi. Jadi tong gampil nge-label betul untuk siapapun itu mah ya. Hanya untuk mendiagnosis mah tetap ada ya. Baik Miss, itu yang perkembangan daya tangkap. Nah saya ingin menjelaskan ini Bu ya. Ini yang harus orang tua pahami, guru juga pahami. Anak begitu lahir, begitu masuk ke SD nih ya, ini kita bicara SD aja ya, karena usia golden age-nya sudah lewat. Nah, kita bicara di SD ini kan harus terstimulasi atau terasah dengan bagus. Yang pertama adalah ini proses berpikir ya, perkembangan berpikir pada anak. Perkembangan berpikir pada anak di sini yang paling pertama adalah daya tangkap nih Bu. Kalau menurut Ibu, Bapak, kalau orang yang cerdas daya tangkapnya
Harus bagus atau bagaimana? Bagus. Logikanya sob. Anu pintar, anu cerdas, daya tangkapnya harus bagus atau tidak? Nah, tapi fakta banyak di SD ada yang pintar anak itu secara intelektual, tapi daya tangkapnya rendah. Ada tuh? Ada. Kira-kira kenapa? Hah? Daya tangkap ini kan kemampuan seseorang untuk menerima informasi, ya. Ini Indonesia adalah negara Republik atau apa Amerika atau apa, itu kan informasi. Nabi kita yang terakhir adalah Muhammad, Nabi pertama, informasi masuk ke sini tidak. Nah kalau kita berpikir anak cerdas, anu IQ tinggi, kudu nama cepatnya daya tangkap. Tapi ada yang daya tangkapnya rendah, masalahnya adalah psikologis. Nah jadi bapak ibu nanti kalau ada muridnya, itu budaknya nanya pinter, tapi kunaonnya enak jadi rada gitu, naonnya jadi lemot gitu misalnya, jadi loading nanti lama gitu. Nah jangan-jangan ada masalah psikologis. Ini banyak sekali Bu, anak-anak yang sangat cerdas karena ibu bapaknya sering berantem. Anak dalam keadaan tertekan, anak dalam keadaan edik narkoba lewat mata. Nah ini masalah yang gini sehingga daya tangkapnya rendah. Tong bujang budak kurang ibu menuju seueur masalah ibu. Pekerjaan numpuk atau apa, ibu ngopikeun ceramah. Hari tadi ceramah tentang naonnya, pokoknya wanita benar gitu kan gitu, nggak ada yang masuk gitu daya tangkapnya. Kenapa? Karena masalah psikologis. Jadi hati-hati, jangan-jangan ada anak kita misalnya bagus tuh di kelas 1, 2, 3 ya, begitu di kelas 5, kelas 6 ini ada apa anaknya kok rendah terus gitu ya. Nah kenapa daya tangkapnya itu kok jadi rendah? Nah biasanya masalah psikologis. Ini harus berkembang. Jadi di usia SD yang harus dikembangkan daya tangkap, harus cepat kan anak itu. Nah kemudian yang sedang berkembang lagi adalah konsentrasi. Bagaimana si anak mampu mempertahankan fokus ya. Nah fokus perhatian dalam jangka waktu tertentu. Nah kita juga sama Bu, sok beralih fokus mah komo ibu nu can masak di bumi alah di rumah can makanan. Aduh kita budak belum yang sakit kan tidak pecah kan. Nah seberapa lama nih konsentrasi ini bisanya? Harus sekitar 7-10 menit itu harus Bu. Kalau di bawah itu kena gangguan itu ADHD tadi, gejala ya. Salah satunya adalah tadi tidak bisa mempertahankan konsentrasi, gejala ADHD itu. Nah jadi ini penting untuk anak-anak di SD berkembang tuh. Kalau dia tidak konsen, kenapa? Bisa juga jadi lagi demam atau sakit atau apa. Jadi nggak bisa fokus si anak tuh ya. Nah yang paling parah mah menurut saya nih pengalaman ini mah ya, yang merusak konsentrasi atau daya tangkap anak-anak juga adalah masalah narkolema. Mudah-mudahan ya ibu bapak ngeh nih. Ada salah satu SD minta bantuan, Bu, cenah itu budak teh kan suka ada hafalan ya kalau di SD ya, kita juga ya Bu. Nah ini teh nggak maju-maju Bu hafalan teh di kelas 1, 2 itu kelas 5, nah di kelas 6 kenapa? Ini anak-anak stuck. Wah kita abdi mah curiga narkolema, matnya mulia. Sok gerak. Nanti saya kalau ada acara saya ikut, saya bilang. Aya mabit aya acara mabit di sekolah teh. Nah saya masuk di acara di situ, dihipnotis semua anak Bu. Budak hari anu perempuan mah lebih ini ya, yang laki-laki mah semua udah ternyata 90% anak cowok sudah nonton pornografi dan penasaran. Jadi sering itu. Jadi di otakna oge langsung pikiran kotor. Si bapak guru keur ngagambar naon cakakak saliserian, bingung. Ini kenapa anak-anak? Si ibu ini teh geus ieu rusak Bu, kade teh. Jadi ibu harus ngeh juga karena gampang kan tinggal diklik. Udah gitu dibeja-beja ke temenna. Ada ini naon eta teh? Aya passwordna tah gitu. Saya tahu password yang begitu teh anak SD Bu, dan anak-anak SD sekolah-sekolah Islam. Ibu Lia mah enggak tahu ya, ada passwordnya. Oh gitu. Apa passwordnya? Rahasia ya. Beliau enggak boleh bilang-bilang lagi ke yang lain. Moal sok cing ningali berberah yang mau ka urang mah keur naon nya ngan asih bro, ternyata ada passwordnya. Yang begitu tuh. Permainan game, main game. Nah, itu juga sama. Si anak tuh cerita Bu, tahu nggak? Ceritanya rame. Kenapa? Ada ini si yang mau mandi nih, cewek mau mandi, si satpam salah masuk. Nah, terus kebayang kan Bu? Itu aduh rusaknya anak-anak, hafalan langsung turun. Nggak bisa konsentrasi nih. Padahal ini nih yang
Satu hal ya Bu ya, prefrontal cortex ini Allah itu menciptakan khusus untuk kita manusia, hayawanun natik. Binatang nggak ada. Jadi prefrontal cortex ini untuk memilah, memilih mana yang benar, mana yang salah, untuk berpikir sebab, akibat, kalau kamu begini jadi begini, untuk berpikir future, nanti ke depan akan mau. Nah, itu dirusak Bu. Anak-anak belum berkembang sempurna, terutama TK. TK, terus SD kelas 1, 2, 3 itu masih Bu ya. Dirusak oleh pornografi, masuk ke dia Bu. Di dia nanti on terus Bu. Kan itu muncul endorfin. Kunaon nonton porno tinu mimiti 1 menit, misalkan 2 menit, nambah lagi 5 menit, nambah lagi terus saja. Kenapa? Karena muncul endorfin, hormon kebahagiaan di dia. Nah kalau terlalu berlebihan di dia teh as diga kakeum gitu kabayang terusaknya. Anak SMP itu sampai ku nenek nanti diambil paksa lah si laptop gadget itu nggak ada. Si anak bawa pisau, nenek mau ini atau itu kembalikan. Coba budak ya Bu SMP. Ayahnya meninggal, si ibunya kewalahan, saya terapi. Saya dengan suami waktu itu nerapinya, wah ngamuk nah Bu. Kak Abi teh ambeng we, siapa kuliah, mau apa kuliah? Dia kudu sabar ya Bu, sabar. Kuncinya jadi konselor itu harus sabar. Dia nuku Abi karaos Bu. Saya ini lagi, kemudian saya buat apa? Kan harus good rapportnya bagus dulu dengan dia. Bari nangunjar konsultasi teh Bu. Saya nangunjar, ya ianya maneh lagi nangunjar. Bu, tahu enggak? Dia cerita. Kenapa tuh kamu teh? Aku teh pengen melakukan yang aku lihat. Boleh tahu nggak? Boleh ngerti nggak? Carikan ke Abi teh Bu. Kemudian SMP, dah iges ku porno garah parah pokoknya malam udah edit teh. Aku lihatnya dari TK. Dari mana kamu lihat? Dari HP si Papa. Dari laptop si Papa. Tah, Kade. Itu saya pengalaman banget Bu. Sekarang anak itu sudah SMA ya. Nah waktu udah lulus mungkin ya, udah kuliah. Waktu itu guru kenapa manggil saya karena di perpustakaan Pak dia ngajakan ada 3 anak orang lain mah di masjid, dia mah itu Bu maaf tuh ngocok sendiri bertiga itu coba di perpustakaan sekolah kabayang tuh guru rewasna. Nah itu, jangan sampai seperti itu pasti merusak daya tangkap konsentrasi. Nah kalau daya ingat, nah ini juga harus daya ingat mah dilatih. Semakin sering, nah tadi Abi Cikaracak ninggal bantu ya. Nah kalau di pesantren kalau saya ngetes psikotes paling taringgi itu daya ingat. Kenapa? Terlatih sejak tajijiyah. Di talar kapayun gitu. Ibu juga kan ada talar yang hafal-hafal Quran itu karena terlatih terus. Nah ini daya ingat sedang berkembang ya di usia SD ini. Kemudian kalau curiosity ini mah secara alamiah rasa ingin tahu. Kalau anak yang cerdas pasti ininya tinggi dan tedaik cicing pasti. Jadi kadenya tedaik cicing anak itu bukan semua ADHD, tapi ada yang tidak mau diam itu segala ingin tahu karena curiosity-nya tinggi dan harus jangan dipatahkan. Terutama usia golden age, usia bertanya, anak nanya ini, anak nanya ini, nah harus dilayani. Kalau ibu nggak paham nanti yuk kita sama-sama cari bukunya, nah kayak gitu ya. Ini penting. Kemudian wawasan, nah ini kan sedang dikembangkan ya. Jadi bagaimana wawasan itu seperti perbendaharaan ya, segala terang ya. Leluasa pengetahuan yang dimiliki seseorang ini penting. Nah untuk wawasan sekarang ini kan ada gadget. Nah kalau dimanfaatkan dengan benar, ini lebih cepat, lebih luas wawasannya. Makanya jangan kaget kalau anak-anak sekarang, aduh aku mah nanti sekolahnya kuliahnya mau di Jerman, mau di Madinah, mau di Kairo, mau di itu anaknya biarkan toh begitu aku mau kos bukan duit di cut gitunya. Kamu teh kos orang mah teh duit jangan gitu. Aya nama Bu, manfaatkan LPDP teh seurbisannya Pak. Kalau saja seurbisan loh. Saya waktu pandemi, waktu pandemi Bu, ada anak di Belanda menuju ke Indonesia mau menikah sesama mahasiswa LPDP. Ternyata dia pandai memanage keuangan luar biasa. Jadi dia di sana bisa menikah gitu ya, maksudnya ya bisa berkeluarga di sana, sekolahnya lulus,
kumaha tiasa ngaturna, banyak Bu LPDP itu. Jadi untuk anak-anak kita, siapa tahu di sini alumni-alumni juga ya, murid abdi wage ayeuna teh nu di Turki 2, di Perancis 2, ngarajakan Bu. Hayu nanti dianterin cenah ibu, hayu ke sana ke Tegra Emut ka ibu guru Bu. Mun uih ka Indonesia teh nya eta teh sakerese teh nyandak naon eta teh. Itu luar biasa dia ingat gitu ke kita itu ya. Karena dia ingin ngobrol nanti tuh wawasannya begitu ngobrol tebih Bu. Masya Allah, saya bilang ini anak ya. Cepetan. Yang paling penting lagi fondasi akidah dari orang tua dan dari nilai-nilai dari sekolah Islam ini Bu. Masukkan ke dia di memory trace-nya mah tetap ada. Kuat di rumahnya juga. Nah, insya Allah di luar negeri manapun jadi imam sholat. Makanya jangan kaget kalau di luar negeri ayeuna Islam berkembang pesat, sangat-sangat berkembang ya. Nah, logika berpikir ini. Nah, kalau misalnya anak tadi MR ya, logika berpikir rata kadang-kadang yang bisa terlihat itu dari ngobrolnya ya. Dia nggak bisa berkembang ya. Kemampuan membuat hubungan atau asosiasi antara satu hal dengan hal lain. Nah, kalau ini begini, oh ya itu kan begini, nah kayak gitu ya. Analisis sintesis. Nah, analisis sintesis kemampuan menyimpulkan kayak gini. Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika karena terdiri dari suku-suku ini. Nah, dari beberapa suku jadilah negara Indonesia. Nah, itulah analisis sintesis itu harus harus berkembang ya. Kemudian fleksibilitas berpikir ini penting juga ya. Karena ini merupakan kemampuan seseorang ya untuk melihat masalah itu di satu sudut. Contoh misalnya, kenapa ya di Indonesia ini pengangguran banyak? Kan sekarang pengangguran ini banyak ya, banyak banget. Nah, orang satu sudut, itu mah males we, atau misalnya atau misalnya orang-orang yang ya berbuat maksiat atau apa, berimannya sholat hanya itu aja misalkan. Tapi kalau yang fleksibilitas berpikirnya ini dari segi sudut lain, oh pantas dia jadi pengangguran, pantas dia tidak mengamalkan Islam, walaupun dia KTP-nya Islam karena nah dari lingkungan mana, oh pendidikannya, kemudian oh keluarganya banyak itu sehingga kita bijak Bu. Makanya menilai orang itu saya suka gini, kita nggak bisa menilai seseorang itu hanya dari segi fisik yang terlihat begini karena kita tidak tahu perjalanan hidup selama dia ini seperti apa. Nah jadi kalau kalau kita fleksibel dalam berpikir akan lebih bijak dan lebih nggak terlalu gini Bu, nyeri hati nyeri gitu ya, atau geluh nah nggak begitu karena lebih enak Bu, dan lebih untuk nanti problem solving ya akan lebih smart dan tepat gitu ya insya Allah. Nah ini harus fleksibel juga ya. Antisipatif ini kreativitas dan problem solving ya. Antisipasi itu tadi ya bahwa seseorang itu harus punya kemampuan memperkirakan kira-kira ini akan seperti apa. Enak gini contoh aja sok ibu seueur anu katipu teu usaha bodong. Seueur itu kemampuan antisipatifnya seperti apa. Ih lagi mah soleh di jilbab lagi menisari gitu kan. Ibu ada nyimpen investasi ini kali konveksi. Itu ayah tuh mesinnya ini klien saya Bu. Seberapa hiji menurut klien, tapi orang itu sekarang masih di penjara ya. Si penipu nata ya itu yang syar'i itu tukang ke pengajian. Nah kalau orang yang punya antisipatifnya bagus gini, atau tidak kadang-kadang pintar cerdas tapi kabel jog geningannya karena kuietnya ku nafsu. Hoyong untuk ageng tidak ada daya jual. Misalnya ibu punya uang misalnya 10 juta ya nganggur, sok diinvestkan kayaknya 500.000 sebulan atau 1 juta. Nah, kan banyak tuh kasus-kasus gitu ya. Nah makanya harus rasional. Kalau misalnya kita nyimpen sesuatu uang, hasilnya berapa berlebih nih 4 juta. Nah yang Cipaganti itu Bu nyimpan 900 juta 100 juta itu dapat 4 juta per bulan sok. Iya kan banyak usaha juga kumaha ayeuna teh arara ya Bu kan di penjara udah kan. Nah antisipatif itu gitu ya. Jadi bagaimana dia memperkirakan itu pikumaha kayak gitu ya. Nah kemudian yang terakhir nih kreativitas ini orang yang kreativitas sekarang ini yang hidup nih Lembang ini dari kreativitas ya kuliner pakaian atau apapun problem solving. Nah ini bagaimana seseorang bisa menyelesaikan masalah.
Baik, ini harus dikembangkan, bahkan mungkin kita juga tetap, saya juga kan kalau orang yang udah mulai usia 60-an kayak begini ini kan katanya otaknya mengkerut, katanya memang tetap kalau secara organ mah ya. Nah, tapi tidak akan mengkerut kalau dipakai. Makanya saya senang berbagi kayak begini tuh itu Bu. Kabayang danya ibu-ibu nutos S2 SD di bumi teu nanaon. Nah, itu pakai terus. Baca tos buku, baca Al-Qur'an menyebutnya digali. Dan menurut saya bisa menghafal tuh sebenarnya di usia lanjut usia juga. Kalau betul-betul Bu, hanya mungkin tidak 30 juz gitu. Soalnya misalkan Ibu Al-Baqarah apa tamat Bu 286. Mudah-mudahan sekarang tadi mah Ustaz tamat berarti. Insyaallah. Insyaallah gitu. Nah, karena dilatih mah Bu, ternyata saya coba sendiri juga Bu. Misalnya ada ayat-ayat yang jelek gitu ya ke hati ya. Ayat misalnya 10 ayat atau 10 ayat, apalkan di surat eta, apalkan surat lain. Nah, sering kita keasah insyaallah Bu. Insyaallah tidak akan mengkerut ya. Karena ternyata kayak Alzheimer, demensia, kecuali kalau kena infak. Qadarullah suami saya kena infak, ya Bu ya, kena infak di otak, tadinya ada 2 titik, makin banyak karena faktor genetika di keluarganya itu dulu, itu kunaon sakit tahun, nah jadi ada infak, jadi mulai Bu lupa. Tapi karena kebiasaan yang tidak lupa tuh sholat, ngawas betul lupa karena kebiasaan dari ini, dari kecil itu nempelnya tuh sholatnya Jumat ini itu mah teteh hilang. Tapi kalau ditaruh ya teorinya ini teori Freud kumaha bertentangan enggak dengan Jung, Carl Gustav Jung, kita ngestemut. Padahal ahlinya beliau itu, wah, saya banyak belajar dari suami saya. Saya guru besar abdi mah si bebe bunya. Nah, jantan ayeuna teh saya meneruskan nih biro saya alhamdulillah. Jadi saya dengan begini saya senang berbagi dimanapun berada, saya suka berbagi. Ayeuna mah di biro abdi teh seueur staf abdi jantan alhamdulillah karena saya harus kaderisasi Bu. Harus mengkader kasus-kasus makin kesini tetap aja bahkan makin generasi alpha, kebayangkan gen alpha itu permasalahannya. Generasi alpha itu Bu begitu datang ke saya tuh udah diperban Bu. Kenapa? Bunuh diri, aku mau mati. Kenapa dibully? Ayah enggak ini kepada siapa aku mengadu kepada coba Bu. Tetelami tete Bu 3 kali 4 kali ayah udah kelas berapa? Udah kelas 3 Bu, kelas 3 SMP alhamdulillah mau sekolah. Nah, generasi ayeuna maka ibu-ibu pahami juga itu Bu. Ya, bagaimana generasi hari ibu-ibu di Dima ini insya Allah generasi milenial sama Z ya. Kelahiran tahun berapa Bu di sini? 90. Ustadz kelahiran tahun berapa? 87. Oh, ini udah generasi milenial ya? Milenial. Udah milenial. Insya Allah Bapak Ustadz tenang ya Pak Kepala Sekolah. Dan guru aja milenial. Hari milenial mah tetap di kajian alpha. Yang jadi masalah di pesantren anu generasi baby boomer kayak ngajar kene. Ayah Bu. Akhirnya eta si Pak Mudirul Amna teh bulia pokokna mah kumaha carana sok hayu atuh urang dites yeuh sadayana yeuh bari resepan Bu urang teh dites gitu. Bagus Bu, baby boomers itu kan sebenarnya dedikasinya tuh loyalitasnya tuh abi baby boomers Bu. Tapi saya walaupun kolonial jiwa milenial. Ya Ustaz ya. Kalau enggak bisa ngikut ini gitu ya. Nah jadi kan, tapi si kolonial ini, baby boom ini harus istilahnya tahu diri. Nggak mungkin ngajar lagi misalnya seperti yang generasi milenial 18 jam misalkan ya Pak untuk sertifikasi itu atau apa gitu kan. Nah nggak bisa lagi seperti itu. Nah itu tuh harus pendekatan. Kemarin atas beres di luar kota, di luar kota pesantren. Jadi ayah atas pensiun, ayo ngajar atau mata kayak ini ya. Pensiun itu bukan berarti diam, karena menurut saya berkarya produktif itu sepanjang hayat di Islam itu hanya porsinya yang berbeda. Karena tetap Bu, walau bagaimana organ tubuh kita itu tidak seperti ibu-ibu bapak guru sekarang yang begitu sangat kuat, calerdas kene, masa depan itu betul-betul kan kalau untuk bekerja mah harus berpikir akan panjang ya. Nah kalau untuk nanti kesolehan pilih enjing kulun nafsin daikotul maut ya. Nah, jadi lihat guru-guru di sini insya Allah Pak, menurut saya orang yang ingin belajar ya. Kemudian satu hal, cintai anak-anak kita dan tenunlah kebaikan dimanapun kita berada. Jangan-jangan dari situlah jalan kita untuk menuju surganya. Insya Allah ya Bu ya. Resep dan busuk cintai dunia anak dan
begitu apa harus dengan cinta ke anak itu, sampaikan sesuatu dengan cinta gitu ya, sampaikan sesuatu itu dengan hati supaya nyampe ke hati. Arapet ketemu murid Bu, arapet murid-murid abdi maka mau terus jalanannya hebat-hebat lah, alhamdulillah di pajagalannya, terus jantan ustad kiai, terus kadang-kadang lupa saya juga pas ketemu ketemu di Bontang, ketemu di Balikpapan, terus jalankan saya pemimpin umat itu salam mereka abdi teh ibu itu ya murid ibu. Nah ibu guru juga nanti begitu bapak guru ya. Pokoknya mah berbuat aja kita mah insya Allah dah laha maka sabar wa alaiha maka sabar. Ya mangga Bu, yang lain lagi nanti saya mau kasih ini ya Bu ya. Ini bisa nggak? Nah ibu ya, ciri-cirinya punya. Oh dari HP bisa masuk ke situ enggak ya? HP. Oke ini nih ya. Ini aja ya saya ionya ditalarkan ya punya. Nih Bu. Nih ada beberapa simptomnya Ibu untuk mendeteksi nih ya. Mendeteksi kumaha oke. Nah, murah kali teh ya anak kita ini bukan itu nanti nih ya. Nanti saya jelaskan itu. Anak itu bergerak terus enggak? Suka bergerak, gelisah ayat tuh baru dah. Nah kalau misalnya ada yang seperti itu teh tiba-tibanya budak kita biasanya mah tenang, nah tiba-tiba begini, nah bisa juga itu masalah psikologis, jangan-jangan dia mengalami trauma. Ibu pernah tidak ya mengobservasi atau ngobrol dengan murid, udah gitu kenapa ya anak ini ya berbeda gitu, pernah nggak Bu? Saya waktu itu SMP Bu, ini anaknya bager, gitu, rajin, anak perempuan Bu. Udah gitu dia tiba-tiba dijilbab, pakai jilbab nanti dipanjangkan ke payun, ya segala abdi kita ya, si budak teh. Nah, udah gitu mulai gembil gitu, tapi si muka nate. Nah, saya bilang ke wali kelas itu coba dekatin, bisa hamil sekali abdi tehnya. Gitu. Subuh ya macam kemana wae, cetek sok guru wali kelas itu kudu berfungsi atau cek abdi diajar ngobrol atau akhirnya pada dia mah tomol, kamu teh ini ya, ibu mah, nah caranya mungkin yang nggak bisa. Ibu mah sok ngenam abdi teh cenah teu aman, cenah ginjal, cenah teh cek budak teh sakit ginjal periksa teh ku kepala sekolah tah, udah gitu teh udahlah boleh tangani. Saya mah ajak ngobrol Bu, yuk makan bubur duaan makan bubur, BP atau BK tah gitu. Ibu nih anak ini kalau makan bubur ini nanti kalau di embrio itu kalau makan bubur kalau ada dogengan gitu Bu, dia teh rada ngeh kieu nya. Mereka ngerasa atuh udah berapa bulan ya di tubuh. Itu mah budaknya ditutup kerudung di luarnya, di dalamnya pakai apa cing Bu? Ibu apa tuh bubur zaman baheula Bu, anu panjang dijulat jelit, dipencet itu si perutnya supaya pakai seragam dia itu. Nah, saya tuh dari makan bubur Bu, nanti biar sehat gini. Kamu kan ini lihat dia aja Bu ya. Gimana ayah, gimana Bu? Tidaknya curhat gitu. Nah, akhirnya mau jerit sorry budak teh kenapa? Ibu cuma saya tuh punya pacarnya tuh ayah jadi udah kerja ngedeketin daun muda, mensnya baru 3 kali. Kebayang tuh, mens baru 3 kali ya. Itu nah udah gitu merenangnya itu lebih pintar merenangnya, dia tuh dikirain sayang seperti ayah, merindukan ayahnya karena bercerai, dia dititipkan ke neneknya. Ya udah tuh kalau gitu masuk kamu teh pipis sekarang, boleh pipisnya Bulia minta, nanti Bulia mau ini ya apa-apa. Wali kelas mampu juga ada ngajak belut alimun teh kan, kalau ke Diknas gitu kan harus ada bukti Bu, kalau dikeluarkan kan anak kan nggak boleh ya, masih nggak sekarang juga ya. Karena SD juga ada, kalau yang SD kasusnya di Cikadut Bu. Ayah oke. Pas dikieukeun ayah nenenin eta bayi bingung kieu budak teh ngahulang ngajublek Bu. Karunya pisan gitu kan. Nah, jadi guru tuh harus guru-guru itu. Nah, itu pengalaman tuh abdi dulu tuh jadi BPBK berapa ayah kepribadian pecah ya macam-macam lah pokoknya mah kasus-kasus tuh karena dari mengobservasi. Nah, budak jadi kieunya. Nah, ini kita ketingali Bu, teh ya Ibu tuh ya. Nah, jadi itu. Nah, ayah teh nu teu daek cicing tidak duduk tapi tidak tenang. Duduk tapi
Itu tenang, kumaha gerak we kitu nya. Sok aya nu ngambek guru teh. Teu daek cicing diam kamu. Sok aya kan guru nu kitu oge nya da mergehel si guru ge kaganggu. Kan teu daek cicing teh si budak teh bisa diam enggak kamu tuh. Tah eta cek juga nya. Terus mudah teralih nggak perhatiannya, ibu cek juga. Nah sulit tak aya anu teu tiasa ngantri, aya teu budak. Tah eta aya anu tidak terbiasanya ada. Nah kalau ada kecenderungan ADHD mah memang sulit Bu untuk ngantri. Saya praktekkan ke sepupu, anak sepupu saya. Oh boleh tehnya cenah ini kumaha ge hayu urang ajak yuk cek abdi teh dulu makan masih apa makanan KFC itu masih ini ya zaman dulu banget. Sok teh sinang ngantri kan panjang mending dulu pada baru teh ya. Dan cok lamun eta bisa ngantri benar cek abdi terapinya. Betul Bu, karek di baledog istilah nama gimana sih wah apa kan teu bisa ngantri tah eta teh kadenya ibu bapak ge kade kana ngantri nya tegang terbiasa. Kalau tidak terbiasa nya. Tapi di luar negeri mah sok ibu bapak jadi taraat dah sok Bu. Nya, ibu sok ibu kasih ngapura geura sok. Anu cangkat. Ibu bapak jantan taat, bersih, alim buang sampah di mana wae. Tapi begitu ke Indonesia deui. Nah, eta nya di mana deui tah eta. Kita tuh gitu tuh kadang-kadang ya. Nah, sulit mengikuti instruksi, ada yang sulit mengikuti instruksi. Ibu misalnya coba buka halaman sekian. Coba anak-anak ini ada yang langsung, ada yang enggak. Hese we ibu budak ieu teh. Nah, ibu harus 2 kali instruksinya eta teh. Sulit bermain dengan tenang gitu nya, berbicaranya berlebihan di saat itu aya budak teh Bu. Tapi meni anu teu penting teh gitu tah. Ngobrol terus gitu ya gitu ya. Nah, tidak terlihat mendengarkan. Kalau ibu lagi ini mendengarkan atau enggak kan ibu katingali. Mun ibu nuju nerangkeun aya budak teh teu katingali ngadangukeun tah eta juga gejala-gejala ya. Nah, kalau anak ADHD juga suka kehilangan benda-benda anu anjeuna. Makanya ka ibuna teh mah hilang penghapus, hilang pulpen, hilang ieu. Nah, dia tidak tertarapti ku barang anjeuna ge. Kadang kaos kakina di mana gitu, tabu dia terlupa lagi di mana tah kayak gitu. Itu sangat terlihat gitu di situ. Nah, silakan Ibu observasi hal-hal yang begitu ya. Atau tasnya simpan di mana, udah gitu teh isinya apa aja tuh kan pulang datang sama pulang kan harus sama. Buku di mana aya nu tinggalin wae, aya anu disita kayak gitu-gitu itu gejala-gejala ceroboh ciri khas dari ADHD ya, biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk autis lebih ini lagi, anak autis itu Bu, kalau diajak ngobrol tidak tatapannya teh kurang. Jadi ka mana we ka dia. Itu bisa terlihat dari umur 4-6 bulan Bu kalau anak autis. 4 bulan itu kan social smile. Ini gini senyum, anaknya ningali itu ke kita. Aya anu ka mana anteng pisan Bu. Nyo apa biasanya paling suka itu kipas angin karena muter diam gitu ya. Nah, terus nggak mau dipeluk, nggak upami dipeluk tehnya jol kahana apa gitu Bu, nyarosot gitu ya. Tidak suka dia, tidak suka gitu ya. Aya anu alergi begitu mendengar suara langsung ditutup telinganya ya, gitu kan. Atau rigid stereotipnya juga gini kadang-kadang. Sejai lampu dicangkeunnya paruman. Terus Bu, cangkeun paruman. Ke kantor cangkeun paruman. Pernah abdi agen autis anak TKB waktu itu hari abdi teh hari itu wakil presiden belum ganti. Dulu tuh belum ganti sahanya pas presiden sah. Itu harus diganti. Udah, iya, nanti aku mau masuk kelas ke kelas. Besok nanti gitu ya Bu, enggak poe cek abdi buru-buru atuh ganti ya udah. Nah, itu rigid banget gitu. Iya nanti ya, harus diganti sekarang juga. Nah, kayak gitu Bu. Mau nyimpen eta didinya terus Bu. Gitu, nggak fleksibel gitu nah anu karar itu. Nah Ibu jadi nanti akan makin mengenal siga kumaha ya. Nah ini deteksi dini, nah ini penting Bu ya. Anak tidak bisa belajar. Nah apakah ada gangguan sensoris yang dialami? Sensori motorik itu stimulasi yang dia dengar dicernakan di dia. Misalnya kayak gini, coba hafalkan misalnya surat Al-Humajah, keterima kan pesannya. Diolah di dia Al-Humajah mana ya, gerak motorik bawa Quran, dibuka visualnya lagi dibaca Al-Humajah itu gitu kan harusnya. Tapi ada anak yang nggak bisa tuh, kedahku ibu guru sini kamu buka halaman ini. Apakah ada yang masih begitu atau tidak? Nah itu dicek ya. Kemudian
bagaimana dengan potensi, nah intelektual mana itu ya, ibu kan jadi bisa dalam memberikan nilai kan, terus anak hafal tidak, nah itu ini berhubungan nanti tatkala ibu memberikan nilai bisa dicek juga ya, apakah anak mengalami gangguan, nah iya ibu emosi paling parah mah bu, aya nu emosional nggak di kelas? Ada. Contohnya kumaha tabu, ambek, tantrum atau gimana? Jadi kalau misalnya ambek bu kedang ambek kelabatur Ya atau karunya ya kan kepuasan tersendiri untuk dia ketika dia kesal terus dia melampiaskan. nah itu salurkan kesalnya kami terus di arah nah itu ya di mana-mana. Nah kita latih validasi emosi ya, jadi anak-anak itu harus tahu bu, marah teh apa nukumaha, sedih teh nukumaha, senang happy itu yang bagaimana. Nah kenapa bisa seperti itu, jangan-jangan tidak divalidasi di rumah, tidak biasa, terus orang tua teh harus begini harus, nah kayak gitu nggak di ini ya, nggak ekspresif mungkin di rumah sehingga kehel kan ditahan. Nah jadi kalau ada yang begitu ibu langsung sini, dia marah ke teman dendamnya sini, nah sok kasih minum aja misalnya ke ibunya, sok validasi apa yang kamu rasakan, aku kesel, aku tuh misalkan direbut atau aku diganggu gitu. Nah oh kamu marah, iya, nah gimana kalau ibu juga sama, kalau ada yang ganggu seperti itu ibu juga nggak suka gitu ya. Nah itu ya bu ya, jadi divalidasi, setelah itu dijelaskan naon eta yang dirasakannya, setelah itu apa yang harus kita lakukan ya kalau kita marah seperti itu, kita ajarkan. Tidak perlu dengan memukul lagi, tidak perlu dengan ini, yuk kita panggil temannya, aku tidak suka ngomong gitu, nah kamu nggak boleh kayak gitu, nah kayak gitu dilatih gitu bu, cobain bu, mau itu terus gitu. Ya kan kita kan ada di tengah, ini anak yang satu dipegang, yang satu dipegang ya. Nah jadi itu ini marah. Nah kalau kamu kenapa sampai ini mukul kayak gitu? Kunaon? Abi pernah bu itu di anak kelas 5 itu mun ambek teh juga huk, ibu terang huk, gitu teh ambek nantinya itu ibu guru napi kasarieun da. Bapak ibu guru sampai takut eta budaknya. Jadi ambek dia ke teman, dia nahan. Saking nahannya dia ambek gitu. Saya waktu itu jadi konsultan di situ ya. Pas udah saya pegang tangan, udah tarik nafas panjang bu, suruh tarik nafas panjang, tarik hempaskan, itu kan biar ke tanah bu. Ini kan dia, itu masalah otak oge sih sebenarnya di otak ya. Otak kita kalau nyuruh marah kan jadi hayang ambek. Tapi kalau mindset kita tidak perlu dengan begitu kan, otak kita sebenarnya yang menyuruh segala macam tuh. Nah setelah itu ditenangkan, sok, itu selama pisan bu. Sok kamu baca istighfar atau kita sendiri itu sekitar semenit, 2 menit terus. Nah validasi, selalu kita validasi apa marahnya, harus seperti apa. Kalau kamu ada yang seperti itu dilatih, untuk dilatih gitu. Makanya pantas sekarang banyak orang-orang dewasa juga kan ya tinggal di DPR Pak Garut juga kumahanya aya nama sok orang-orang yang terhormat, orang ini, tapi juga gitu kan ayo naik karena meja segala kan, itu kan asa memalukan gitu ya, lost control nantinya teh, lost control ya. Nah jadi ini gangguan emosi ini perlu diperhatikan ya, kalau dia terlalu sering, nah ini perlu diterapi juga bu, dan ibu bapaknya harus konseling karena permasalahan seperti itu kan duta rumah bu, anak-anak tuh duta rumah. Jangan-jangan si anak memang sering melihat ayah ibunya tuh kalau menyelesaikan masalah dengan emosi, kaserap atau eta mah sambil sering diajarkan gitu ya. Nah cobian ibunya ini nih, boleh ini ibu dipoto aja, dicetrek, iya. Aduh. Nah ini bu ya, kalau keluhan fisik misalnya, kalau anak-anak jadi tiba-tiba tidak bisa melihat, ini bisi minus juga abdi tinggal itu. Saya udah tua begini ya, ini makin ini bu, minusnya saya tinggi. Jadi ibu mun abdi dibuka kaca soca, ibu wajahnya lempeng sadayana, dekat tinggali geus jeung kasep lempeng. Nah kedah kieu ini. Nah ini juga anak-anak kan suka ada tuh anak-anak yang di SD itu harus pakai kacamata atau low vision, tekarunya menu low vision ya. Kedah tinggali kieu. Nah ini lihat juga ini akan menghambat belajar. Nah kalau MR tadi ya, retardasi mental itu MR.
Nah, kelainan perilaku basic conduct disorder, kelainan perilaku itu cenderung melanggar aturan-aturan ya. Nah, yang terakhir ini nih kesulitan belajar. Bisa karena disleksia, disgrafia, diskalkulia atau konsentrasi ya, atau punya permasalahan psikologis di rumah. Nah, mangga. Ya, silakan Bu, ada yang kita diskusi lagi, mangga. Kalau ini yang mana? Enggak, dari Nah, iya, ibu yang di belakang. Deteksi dini. Deteksi aja. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini ya. Bu Ica, ada yang mau ditanyakan? Atau keluhan di kelas 1, guru kelas 1 mana Cung? Guru kelas 1, oh ibu di kelas 1 ya. Kalau guru kelas 6, ada guru kelas 6, ibu-ibu ada? Saya bapak-bapak. Oh bapak-bapak ukul ya. Nah kelas 6 juga iya, karena itu antara kelas 1 dengan kelas 6 ini harus betul-betul ya bapak ibu guru. Nah, karena masuk sudah pubertas. Jadi anak-anak sekarang, anak perempuan juga lebih cepat sekarang menstruasi itu di kelas 5, di kelas 6, bahkan wet dream, ihtilam ya, kalau bahasa agama ihtilam, di kelas 5, kelas 6 Pak. Anak-anak sekarang karena ditinggalin yang makanan juga sudah lebih segala macam kan, mengandung banyak kolesterol atau apa sehingga memicu hormon lebih cepat. Nah gimana Pak, guru kelas 6 nih mungkin ada khas sekarang temuan-temuannya? Belum ada sih Bu. Kalau yang lebih kayak yang tadi ya, belum menemukan anak seperti itu. Cuman paling lebih ke kalau anak tahun-tahun kemarin itu lebih ke ekstrimnya kayak ke suka lawan jenisnya tuh Udah mulai. anak dewasa. Oh iya, sok WA nogenya mana bahasa nanti bahasa iya sudah. Bahasanya Tapi dia terbuka enggak ke guru? Enggak, ketawanya tuh ketika saya konsul sama orang tuanya langsung ngecek HP-nya baru ketahuan. Iya ini ya memang ini fenomena di mana-mana. Saya kemarin nangani kelas 5 juga ingin pindah sekolah. Ternyata ingin pindah dengan itu pacarnya pindah SD jadi ke SD negeri. Aduh jadi hayang pindah. Kan ngawitan guru bingung kan ke pasok kenapa anak ingin pindah prestasi nggak masalah gimana boleh nih tapi jujur si budak teh. Ari udah ngobrol lama jeung abdi gitu. Oh ternyata iya. Nggak mungkin anak kayak begitu. Pasti ada sesuatu dengan ayah ibunya. Nah akhirnya memang ayah ibunya yang jadi masalah. Bayangin si anak pulang sekolah tuh kunci rumahnya di napot merenya di mana pulang sendiri si anak tuh nggak ada siapa-siapa yang suka nemenin siapa si bebeknya ini yang di SD negeri ini. Jadi kenapa kamu tuh itu teman atau iya tapi temannya tuh yang udah lebih bu kenapa yang menemani dia coba. Jadi asa ayah batur merenya ibu tidak ada ayah tidak ada sih menurut sarwan sih budak perempuannya main dengan dia gitu kabayan tuh jadi intinya kurang afeksi. Hati-hati itu untuk anak-anak seperti begitu itu ayah ibu harus segera karena bagi anak-anak yang bahayanya kalau anak perempuan itu kan maaf ya udah mens itu bahaya ya. Nah yang saya udah cerita ya kasus sedang saya tangani tahun kemarin Desember tuh akhirnya udah bulan Juni ya. Waktu bulan Oktober November pokoknya tahun 2023 lah. Ada seorang anak SD, Bu ada yang mau konsul ini anak SD, si ibu nate, ini anak bager, anak tidak pacaran, ada sekolah Islam atau Bu, iya pisan, ternyata hamil cenah, itu mungkin, ari cek abi teh ibu zaman ayah namanya tidak mungkin ayah nabi Isa deh, kayaknya terus mungkin kan tidak ada, tapi cenah itu kesalahan apa si ibu bapak nate udah stres cenahnya. Pas dateng Bu itu budak teh sugante SDW gitu nyalin. Ada itu tinggi cantik alami di jilbab rapih ya. Dia duduk. Saya bilang oh ya sudah tuh budak SMA atau iya kuliah tinggi banget anaknya. Itu bongsor jam mensnya tuh mungkin baru 4-5 kali lah di kelas 6 ini ya. Nah mungkin kan ujung-ujung hamil si ibu nate gini kenapa kan si teteh utahnya waktu ke Pangandaran terus
teteh neng teh kan belum, iya dikirain biasa sok telat gitu ya. Nah si ibu naluri ya, insting langsung ke bidan dipegang, enggak ada apa-apa, tapi kekeh di dalam hati teh cenah kata si ibu teh, pergilah ke objin, ada kantung janin. Bingung kan si ibu, bingung jeung ini teh siapa, ada nggak punya pacar, nggak, ini anak inilah. Nah si anak sering sendiri juga di rumah, kemudian si ibu baik sebenarnya, ibu bapak juga, bu guru malah mah ya, si ibu gitu, tapi ya itu tadi, si anak sekarang generasi alpha itu kan dia pak di medsos, dia senang kalau ada acara-acara Islam di mana gitu tah. Ku abdi pak dihipnotis sampai 3 kali tuh nggak bisa keluar, yang keluar hanya begini. Pas terakhir tuh, aduh ini udah lama, pas ketika saya penasaran sekali lagi yuk, terus ingat. Nah yang dia ingat hanya begini, waktu itu baju neng nyingsat cenanya, nah, udah gitu saya waktu pipis sakit, hanya itu yang dia ingat. Gak ada yang ingat lagi dia juga. Terus Bu Abi tadi ininya, Bu, kenalah saya bilang udah Bu, udah diterima di SMP, udah bulannya 5 besar, pinter. Nah setelah itu saya menyarankan hijrah. Kasihan Bu kalau di rumah kan deket, kalau di gangnya anak ibu, sareng ibu sadayana ngalih ibu, pamibu aya rezeki, ngalih nurut lah, ngalih lah. Nah tidak perlu kan di beja-beja baru si ibu bapak bingung gitu, saya sedih Bu ini anak aku mah, ya udahlah Pak, nanti akan akan keluar, saya bilang so butuh waktu. Nah akhirnya Bu pas Desember tuh ngelahirkan tuh ya, dan ketahuan akhirnya, jadi si pelaku itu hafiz Quran. Ternyata iblis mah lebih iya. Si anak tuh seneng loh ngaji, si anak itu mulai hafiz Quran teh kan terpesona. Si anak budak SD lah, baru budak teman, tapi cara sendiri barengan, resel gitu nya. Aya acara di mana, di masjid, ada kan banyak kita kegiatan-kegiatan di mana adalah di sekitar Bandung. Nah setelah itu mungkin ayo cenah main. Nah kita tidak tahu, kemungkinan besar di bius gitu. Jadi ada apalah minuman yang di ini gitu kan, dan bisa memang anaknya gitu. Ya akhirnya saya bilang ini anak harus sekolah. Jadi saya homeschooling nih, anak-anak sekarang baru masuk nih. Jadi akhirnya anaknya dikasihin aja ke si itu, dia itu udah kuliah tuh. Dia udah kuliah di UPI, dia kuliah nanti enak teh. Aduh. Nah tapi itulah fakta Bu, iblis malangkung kian ya. Nah makanya antisipasi nih untuk kelas 6 ya. Kade anu udah mens gitu, ibu tuh minimalnya kan kata-kata guru masuk didengar Bu. So ibu guru atau bapak, nah kamu harus bisa menjaga diri ya. Kalau mau minum dari siapapun juga kan kade Bu. Tapi teringat pisan teh budak karunya, da si budak teh si neng cerita di abi teh. Nah neng bet hamil cek itu cek budak teh. Bayangkan gitu. Saya sebagai konsultan saat itu juga, hampir transference gitu ya. Saya tuh ingat gitu, saya sholat tuh ya Allah beri kemudahan karena gitu, transference juga saya tuh jadi saking atau karunya Bu, budak iya beri dia bingung, oh baru dah dia ke ini nyebor boroh yang ditikakeun nomor menjelas si budak si ibu nakomu kan putrana dipastikan yang laki-laki, dan si anak sekarang masuk SMP. Lebar Bu, pintar, dan mau bagaimana masa depannya hancur banget. Resep sekolah budak teh kebayangkan. Nah, jadi harus tadi ya, kadang-kadang ku emosi, ku ini makan ku seneng tehnya, dia tidak berpikir lagi antisipasi gitu. Tah kelas genep kade eta. Ari kelas hiji mah biasa dari dependen kan, dari kelas peralihan dari TK yang non formal ke formal. Jadi guru kelas 1 eta pamitos tiasa ngajinakeun nya, hebat lah ibunya ngajinakeun barangkali ya. Nah kalau yang di kelas 6 bekali Pak si anak-anak ini ya. Kalau ini satu kelas 2 guru atau gimana? Satu guru. Ada ibu gurunya kan untuk membimbing anak-anak gadis Bu, didik anak-anak perempuan bahwa perempuan itu seperti apa, mar'atun salihah gitu ya. Terus bagaimana perempuan itu, ke perempuan itu harus Bu sekarang. Kalau saya kan zaman dulu mah masih seperti begitu ya, sehingga kita dimanapun berada kita benar-benar menjaga marwah kita sebagai perempuan itu harus ya. Kan sekarang mah asal jadi lalengitannya marwah, jadi apa, rasa malu muruahnya itu anak-anak sekarang itu perempuan tuh ya itulah, kita harus punya harga gitu ya, harus punya ini supaya kita dihargai. Itu kan tergantung dari kita ya. Nah itu mah kena diajarkan learning by doing anu karena itu teh. Tekenging gampang ka Allah, tekeng kan banyak banget kasus-kasus.
Seperti kasus kalau di P2 TP2A tahu udah itu mampu ibu ge meureunnan lieur da para psikolog ge geus lieur dinya masuk dibekeunana abi oge da harita ge bukan kalau bukan karena Allah bener-bener rebut teu diniatan eta mah hoream pisan eta teh tapi saya mah jadikeun ini supaya jadi banyak perbendaharaan saya dalam menangani kasus-kasus macem-macem begitu aya anu bunuh diri, aya anu gitu, macam-macam itu udah iya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, anak-anak ABK juga ini hati-hatinya jangan sampai juga dia kalau bahasa Sunda mah turut muning kan lepat. Kalau yang kemarin ibu tahu kasus yang bunuh diri di Cimende di eta ngagantung. Nah, itu juga itu guru bahkan ya. Nah, itu supaya tidak terjadi seperti itu harus sehat jiwa. Anak-anak sehatkan jiwa. Jadi jangan knowledge aja, pertama kali yang harus berubah itu attitude, sikap kita, bagaimana perilaku kita. Setelah itu skillnya harus ada tiap orang, silakan. Ada yang di bidang kuliner, di bidang apa, di bidang intelektual, silakan skill harus ada untuk bekal. Nah setelah itu knowledge ya. Kalau cuma knowledge aja tadi, dia tidak bisa mengendalikan ya. Tidak salah hafiz Qur'annya mah, cuma dia aja. Knowledge-nya oke, tapi dari segi attitude-nya dia, nah itu ya akhlakul karimah lah mencoro kita namanya pancau rasul ke bu istu liutami maka rimah akhlak kelak gitu. Nah mudah-mudahan di sini juga itu ya bu ya, jangan sampai kita ngejar harus tuntas ya akademis tapi akhlak attitude-nya tidak ini, termasuk tadi dalam mengendalikan emosi. Muncan nunggul deui mah wah juga nate tah ulah dugi ka kitu. Selalu validasi emosinya, jelaskan ieu naon, marahnya kenapa, bagaimana cara mengatasi marahnya. Itu barangkali mungkin mangga silakan Pak.